Saya pengen nanya nih, dengan segala apa yang saya sudah ketahui tentang krislamologi, ada nggak Ustadz di dalam tradisi Islam dari semenjak Nabi hidup, bahkan sebelum Nabi lahir, ya kira-kira mungkin Ustadz bisa ambil rentang waktu 100 atau 200 tahun sebelum Nabi lahir lah. Jadi itu budayanya orang Arab gitu maksudnya. Ada nggak budaya orang Arab menulis sesuatu, menyadur dari tulisan orang lain? Balik nanyanya kepada orang Islam, bukan nanya kepada orang yang menuding ya. Saya nanya nih kepada Ustadz Nuruddin, ada nggak di Quran cerita Nabi Nuh mabuk anggur telanjang? Nggak ada. Ada nggak cerita? Maksum Nabi itu, terjaga dari dosa. Ada nggak cerita Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Nggak ada. Jauh. Nggak ada. Ada nggak cerita Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada nggak cerita Nabi Daud alaihissalam berzina sama istri orang? Ada nggak cerita Nabi Salom atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam matinya dalam keadaan musyrik? Astagfirullahaladzim. Tuh, astagfirullahaladzim lagi. Ada nggak cerita Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat ujian menyalahkan Allah kejam? Ya Allah. 6 cerita ini, ini di luar dari cerita-cerita yang lain nih. 6 cerita ini ada di dalam kitabnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, hari ini saya senang sekali kedatangan seorang anak muda yang keren. Ternyata inilah yang namanya Ustadz beneran. Ustadz Nuruddin, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz. Sehat saja, Masya Allah. Suatu kehormatan ini bagi kami. Alhamdulillah. Waduh, ini Ustadz yang sedang happening nih. Masih happening nih dan akan terus happening nih insya Allah ya. Ya Rob, mudah-mudahan. Ustadz Nuruddin, nah alhamdulillah saya pengen ngobrol-ngobrol nih, bebas ya? Iya. Gak usah pakai protokol-protokol ya? Kita mengalir aja insya Allah. Ya, mengalir ya? Tanpa ada settingan ini ya. Ya, berarti ini gak ada settingan ya? Ustadz Nuruddin ini asli mana? Saya kalau asli Sukabumi, cuma lama tinggal di Tangerang. Oh, Tangerang. Dan nikah sama orang Tangerang, jadi sekarang bermukim di Tangerang. Tangerang ini di Rajeg, Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis. Jauh sih emang. Itu jauh bet, itu bukan jauh banget itu. 2 jam lebihan. Jadi kalau ke Jakarta perjuangan? Perjuangan luar biasa, belum dengan macetnya itu. Masya Allah. Asli Sukabumi berarti, Sukabuminya di? Tapi perjuangan saya nggak sebesar Kohdondil. Wah, sama aja. Sukabuminya mana? Saya sering Sukabumi nih, Tat. Sukabumi saya di Jampang Tengah. Tahu saya. Sagaranten. Tahu. Saya sering ke Cikidang. Serius? Serius. Guru saya pertama kali saya belajar Islam. Emang iya. Habib Haidar Alwi namanya, almarhum. Di Cikidang. Ya Allah. Jadi yang namanya Jampang itu saya dari situ Sagaranten ke sana lagi kampung kecamatannya Sagaranten. Masya Allah. Nah, terus Ustadz Nuruddin ini sekolahnya di mana nih? Dari Sukabumi dulu Mondo, selesai sana sekolah dasar kita dibawa ke Tangerang. Mondo di Tangerang mungkin 6 tahun, setahun jadi pengajar. Setelah itu lanjut ke Mesir. Di Mesir S1 dari 2012 ya, berangkat 2012, pulang 2019 baru pulang saya. 7 tahun? 7 tahun. Lama banget. S1 4 tahun. S1 2016 selesai, habis itu dilanjut S2. Alhamdulillah 2 tahun selesai, kemudian pulang 2019. Tapi belum nulis tesis waktu itu. Oh, terus? Kan S2 di sana itu perlu ada sekolah lagi 2 tahun. Oh. Ya, sekolah 2 tahun selesai, ada ujian lagi gitulah. 2019 pulang, 2020 menikah. Setelah itu COVID. Oke, ya. Terhentilah kita 2020. Di Indonesia. Iya, 2 tahun di Indonesia. Terus? Alhamdulillah sih hikmahnya mungkin dari situ ada waktu banyak untuk menulis. Oke. Oh. Jadi hasil belajar. Ini ya. Alhamdulillah. Ini ya. Alhamdulillah. Setelah menulis, ngurus pesantren karena saya kebetulan nikah sama anak kiai. Oh, yang jadi kiai lewat jalur samping. Oh gitu. Pintu samping maksudnya. Kalau di jalur atas saya nggak ada, nggak ada trakea soalnya. Oh, gitu. Ya, itu jadi jalur samping. Oke. Nikah, setelah itu balik lagi ke Mesir 2021 akhir, nulis tesis 2022 sampai 2023. Jadi lulus 2023. Jadi total di Mesir itu 10 tahun? Enggak, mungkin 8 tahun setengah sih ya. 8 tahun. Lo yang pulang dari 9 tahun. Ya nggak sampai 9, 8 setengah mungkin. 8 setengah tahun 8 setengah. Sekarang lagi lanjut juga. Insya Allah. Masya Allah. Jadi yang S2-nya udah selesai? Sudah selesai, sekarang lagi nulis disertasi. Oke. Mungkin balik ke Mesir. Tapi kalau di Mesir kan nggak ada sekolah lagi. Kita ngajuin disertasi.
di ACC ditunjuk musyrif atau pembimbing gitu. Udah nulisnya di Indonesia. Oh bisa. Paling ke sana gitu. kalau setoran gitu. Oh, oke. Makanya disertasi saya datang ke sini nih suatu suatu hal yang sangat saya syukuri karena salah satu bab dalam disertasi saya itu membahas tentang kristologi juga. Kristologi. Iya, kebetulan kan ketemu pakarnya gitu. Jadi saya sangat senang. Siapa tahu nanti bisa nanya buku-buku apa gitu, referensi-referensi. Selama ini kan kita hanya berkutat referensi bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris pun saya relatif belakangan. Karena waktu di Mesir lebih banyak berkutat dengan referensi berbahasa Arab. Baru ke sini mulai mengakses yang berbahasa Inggris, mengikuti juga sedikit demi sedikit gitu ya. Karena kan kita bagaimanapun kita harus tahu yang dikatakan orang luar tentang agama kita. Betul. Supaya kita nggak beragama secara dogmatis tapi secara akademis gitu. Betul. Itu kan penting kan. Tadi sebelum mulai podcast udah ngobrol-ngobrol, udah baca-baca bukunya Bart Ehrman kan ya? Bart Ehrman ya. Berarti alirannya sama saya, kritik teks ini berarti. Enggak sih, saya bukan ahli, nggak ahli-ahli banget. Cuman karena ada kebutuhan akademis aja, ada chapter kebetulan disertasinya kok itu membahas tentang revisionisme. Jadi judulnya itu Al-Ittija At-Tanqihi wa Ishkalatuhul Ma'rifiyah wal Kalamiyah. Jadi aliran revisionisme, problem teologis dan filosofisnya. Oh, aduh, sampai ke filosofi. Jadi itu kajian filsafat, kajian teologi juga. Nah, karena aliran revisionisme ini punya kecenderungan kritis terhadap ajaran keagamaan ya yang sudah mapan, pokok-pokok ajaran-ajaran pokoknya loh ya. Jadi menyangkut sejarah hidup Nabi Muhammad misalnya. Mungkin kau tadi pernah dengar isu tentang historical Jesus. Jadi bagaimana orang Barat itu mulai mempertanyakan Yesus historisnya kayak gimana gitu. Nah ternyata itu aliran revisionisme itu berusaha untuk mempertanyakan hal yang sama ke nabinya orang Islam. Muhammad, historical Muhammad gitu loh. Muhammad historis. Jadi meragukan sumber-sumber keislaman. Dan di situ ada tentu ada supaya kita pembicaraannya nggak terlalu akademis, kita bahasa sederhana aja ya. Ada dasar-dasar pemikirannya gitu. Di balik kesimpulan-kesimpulan itu ada dasar-dasar filosofisnya, ada persoalan teologisnya juga. Jadi ada persoalan logis juga. Jadi itu kajian logika, kajian teologi, kajian filsafat. Sejauh ini masih berjalan insya Allah. Nah karena revisionisme ini berusaha untuk menggugat sumber-sumber keislaman. Jadi gini, intinya bilang gini, Islam is not an exception. Islam itu bukan pengecualian gitu. Sama kayak agama-agama lain. Sebagaimana Kristen itu berkembang secara evolutif gitu ya keyakinannya. Kan sebenarnya kan seperti Kodoni sering bilang, doktrin Trinitas itu bukan dari Yesus. Itu kan dirumuskan belakangan. Berevolusi. Ada golongan yang berusaha untuk bilang bahwa Islam juga begitu loh. Sama gitu. Sama aja gitu loh. Kitab sucinya orang Kristen sering dikritik. Ya sebenarnya kitab suci kamu orang Islam juga sama, gak lepas dari kritik kayak gitu. Ya monggo aja kalau kita. Ya monggo, tapi kita udah siap dengan jawaban-jawabannya. Gitu. Nah, saya tertarik membahas itu karena saya kira itu punya dampak yang signifikan ya untuk kajian-kajian keislaman. Pertama orang Islam supaya tahu bahwa ketika dia beragama memeluk Islam, Anda itu meluk agama yang komplit secara keilmuan gitu. Mau nanya apa? Mau nanya tentang ketuhanan, mau nanya tentang kenabian, sejarah hidup Nabi Muhammad, bukti kenabiannya lengkap kan? Betul. Dan sebagian orang Islam ada yang belum sadar sampai pada titik itu. Karena beragama ikut-ikutan. Masih banyak kan. Nah mungkin ya orang-orang kayak Kodoni ini berperan di situ ya. Nih, Masya Allah ya. Ini kalau ambil disertasinya kristologi, wah saya seneng banget nih. Jadi nanti saya juga punya referensi nih. Temen gini Sat. Kalau kristologi itu kan definisinya salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Dalam Kristen ya. Tetapi kita sekarang kan juga sering berhadapan atau menghadapi syubhat-syubhat. Ya seperti tadi kan dengan tentang revisionismenya itu. Berarti kan kita juga harus memperkuat Islam kita. Oh jelas, jelas. Ya. Ada sebuah ilmu yang disebut dengan Islamologi. Ilmu tentang seluk-beluk Islam. Yang mana ilmu Islamologi ini juga dipelajari di sekolah tingginya Kristen. Kalau dulu pemerintah memberikan izin sekolah tinggi teologi Kristen mempelajari Islamologi dengan tujuan apa? Untuk mengenal Islam. Betul. Sekarang Islamologi ini dipakai sama STT itu banyak ya. Nggak semua mungkin tapi kebanyakan. Mereka menggunakan Islamologi ini malah untuk mencari celah di dalam Islam untuk digunakan memurtadkan orang Islam. Nah, jadi kita sekarang sebagai orang Islam, saya juga pengen kalau Ustaz Nurdin kan sudah nggak diragukan lagi, maksud saya dalam ilmu Islamnya,
Islamologi ini kita juga harus pakai dalam kristologi, Ustaz. Iya kan? Ketika kita ngomong kristologi kan kita nggak bisa cuma ngomongin Kristen aja. Iya. Kita juga harus ngomongin Islami juga. Iya. Berarti sekarang saya gabungkan, Ustaz. Kristologi dan Islamologi, saya sebut Krislamologi. Iya. Supaya berimbang ya. Supaya berimbang. Jadi setiap kali kita ngomong kristologi, kita juga sudah siap dengan Islamnya. Bagaimana pandangan Islam tentang Islamnya. itu? Iya sih. Betul maksud saya. Iya, penting. Kalau nggak ada Islamologinya, Iya. kita melulu ngomongin kristologi, seolah-olah kita kayak mau jadi orang Kristen. Iya. Gitu. Kita nyerang aja keluar gitu loh. Tapi yang dalamnya kopong. Betul. Kan kita juga harus, bener. Ya kita Nah, sebenarnya gini, kalau dari sudut pandang keislaman ya, saya juga mempelajari gitu loh. Dulu waktu di kuliah juga ada kan mata kuliah, dulu kita mata kuliah namanya Al-Milal wan Nihal. Jadi itu tentang perbandingan. Entah itu perbandingan agama ya, entah itu perbandingan agama ataupun perbandingan antara sekte di dalam lingkungan kita sendiri. Oke. Kan dalam sejarah Islam sendiri kan ada sekte-sekte. Ya. Tapi saya mau bilang gini, yang menarik nih ya, fakta menariknya apa? Sepanjang saya belajar sekte-sekte, saya lebih banyak belajar di dalam. Oke. Ya baca di luar tuh ya kadang-kadang kalau ada keperluan aja. Oke. Gitu. Yang menarik tuh apa? Sesesat apapun sekte Islam itu, tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Betul. Itu dari dulu sampai sekarang. Betul. Pernah ada sekte menyimpang dalam tradisi Syiah ya, yang menuhankan Sayyidina Ali. Itu ada. Sampai menuhankan. Ada. Itu tercatat. Oke. Terlepas apakah sekarang ada atau tidak, itu soal lain ya. Oke. Tapi poin kita ada. Ada tokoh-tokoh terdahulu yang juga sama dipertuhan. Poin saya, orang Islam ini sebetulnya dijaga dari menuhankan manusia. Ya. Dari dulu nggak pernah ada sejarahnya menuhankan Nabi gitu loh. Nah itu satu. Kemudian tidak kalah penting, sekte-sekte Islam yang beraneka ragam ini, mau itu Mu'tazilah, mau itu Syiah, Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semacamnya, mereka sepakat Tuhan itu satu. Ya. Kitabnya juga satu. Iya, perbedaan-perbedaan yang sering kali direkam dalam sumber-sumber keislaman itu perbedaan atau perdebatan seputar sifat-sifat Tuhan. Ya. Nah, di sini sih Cara biasa. pandang ya, Ustaz ya. Iya, cara pandang sifat Tuhan. Misalnya Allah berkuasa nih. Allah tuh berkuasa dengan sifat kuasa atau dengan dirinya. Kayak gitu-gitu tuh, perdebatan kayak gitu aja. Tapi semuanya sepakat, zat Tuhan itu esa. Iya. Gak dipartisi gitu loh. Ya, nanti ada yang mempermasalahkan beristiwa gitu lah. Nah, itu diskusi lain lah. Tapi poinnya gini, sepanjang saya mempelajari akidah keislaman itu, akidah keislaman itu dibangun di atas dua pilar. Satu logika, kedua wahyu. Dan saya mau bilang, agama itu bisa dikatakan benar kalau bisa diuji dengan dua aspek ini. Iya, betul. Secara logik bisa diterima atau tidak. Yang kedua, dasar yang dijadikan rujukan terpercaya atau enggak. Betul. Itu fair kan? Betul. Karena gini, logikanya begini, kita ini beragama untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Otomatis ada keyakinan yang mengaitkan kita dengan sosok yang kita sembah itu kan. Nah, keyakinan yang kita peluk ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kan. Nah, untuk mengetahui apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, ya kita merujuk wahyu yang Tuhan turunkan. Nah, wahyu yang kita jadi rujukan ini beneran wahyu apa bukan? Betul. Nah, itu juga yang kan? dulu ketika saya mencoba membaca Quran, terjemahannya, maksudnya waktu pertama-tama saya masih Kristen, waktu saya mempelajari Islam dengan Qurannya, terjemahannya mungkin memang gaya bahasanya juga buat orang Indonesia yang sudah dari kecil berkaidah bahasa Indonesia, memang agak-agak asing. Terus kemudian saya banyak menonton ini, membaca itu. Yang saya bilang, sering saya bilang di dalam YouTube saya adalah, di dalam Quran, ada ayat-ayat kan yang berhubungan dengan sains. Yang mana baru zaman sekarang, sains itu mengkonfirmasi ayat itu. Mengkonfirmasi itu artinya membenarkan ya. Bukan Quran yang membenarkan sains, tapi sains yang membenarkan Quran loh. Walaupun Quran itu bukan buku sains, tapi buku sains, tanda-tanda. Tapi artinya di dalam Quran itu sudah terbukti ada ayat-ayat yang tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia. Gitu. Kalaupun zaman dulu orang bisa mengarang sesuatu, kan dia pasti butuh alat. Entah 100 tahun yang lalu, entah 200 tahun yang lalu, orang menulis buku, pasti butuh alat. Kalau nggak ada mikroskop, nggak ada teleskop, bagaimana dia bisa ngomong? Kan gitu. Nah, maksud saya, Quran yang 1500 tahun yang lalu sudah ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains,
kok ternyata terkonfirmasi baru zaman sekarang gitu. Pertama gini, jadi saya mungkin nggak masuk ke sana, tapi ada fakta lain yang bagi orang-orang awam ini sangat mudah dicerna. Jadi untuk tahu ini Quran ini firman Tuhan atau bukan, ada fakta-fakta sederhana. Karena ini pembicaraan saya kira kita peruntukkan bagi orang-orang masyarakat umum ya. Kalau untuk akademisi kan beda bahasa kita ya. Untuk masyarakat umum. Ada fakta-fakta sederhana sekali sebetulnya. Dari sisi linguistik kan? Bukan, dari sisi kehidupan Nabi Muhammad sendiri. Jadi begini. Kita ini bisa mencurigai Quran, misalnya katakan ini karangan Nabi Muhammad, dengan ada presidennya, harus ada presidennya kan. Dari mana Anda bisa berkesimpulan begitu? Minimal kan harus ada bukti bahwa Nabi Muhammad pernah belajar. Iya kan? Pernah belajar sama Rabi Yahudi kah? Atau sama pendeta Nasrani kah misalnya? Menariknya, nggak pernah ya. Sosok-sosok penting dalam kehidupan Nabi itu sejak beliau kecil itu diangkat. Ayahnya itu nggak pernah beliau lihat. Ibunya juga wafat ketika beliau masih kecil. Diasuh sama kakeknya kemudian meninggal. Lamanya itu sama pamannya. Ya kan? Nggak pernah terbukti punya guru. Belajar sama apa pendeta. Ada beberapa pendeta yang disebut seperti Bahiro misalnya. Buhairo atau Bahiro itu. Tapi kan nggak lama. Iya. Belajar dari mana gitu loh. Nah itu dengan fakta-fakta itu fakta sederhana sekali. Kalau bagi orang yang tidak setuju, oh enggak. Nabi pernah belajar, ya tinggal buktiin aja. Sekarang ini sosok manusia agung, detail kehidupan itu tersampaikan kepada kita lengkap. Dari mulai hidup sampai beliau wafat itu berjilid-jilid dengan kitabnya. Dicek aja ada nggak fakta itu. Nggak pernah ada guru. Kemudian yang tidak kalah penting, Nabi itu dalam tradisi keislaman digambarkan sebagai sosok Nabi yang ummi. Artinya umi itu bukan bodoh ya. Tahu ya. Jadi ini orang-orang suka salah paham. Kok bisa kamu bilang nabinya bodoh? Bukan bodoh. Umi itu jadi gini, masyarakat Arab dulu itu memang lebih mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Betul. Jadi jangan memandang sejarah itu dengan sudut pandang orang zaman sekarang. Betul. Sekarang kan kita serba tulisan nih, PDF lah, ada buku cetak. Zaman dulu itu justru aib. Kalau saya menyadarkan pengetahuan pada tulisan itu aib loh. Beda, pada zaman lanskap itu ya. budayanya beda pada zaman itu. Makanya Quran itu tersampaikan kepada kita pertama-tama melalui apa coba? Hafalan, kan? Melalui hafalan. Dan itu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh, mohon maaf sekali, kitab suci manapun. Nah, dan dengan adanya hafalan itu kita bisa lebih percaya. Karena kalau tulisan kan bisa salah. Kalau hafalan ada cek neri cek ya kan? Bacanya benar atau enggak? Panjang pendeknya diatur, ya kan? Nah, terus kalau kita cek Quran ini, nggak usah Anda belajar bahasa Arab dah, cek terjemahan bahasa Indonesia. Ada data-data sejarah, ada informasi orang terdahulu, ada penjelasan akidah ketuhanan, penjelasan alam akhirat, detail sekali itu. Penjelasan tuntunan hidup, syariat, macam-macam ya kan? Ya detail sepenuhnya sih enggak ya, karena Quran kan bukan kitab akademis, dia kan kitab tuntunan. Nah itu kemudian ada kisah-kisah yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kisah para nabi. Menarik tuh nanti terus. Nah itu disandingkan dengan fakta beliau adalah sosok yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Nah ulama ada yang bilang sebenarnya beliau itu tahu, tapi tidak melakukan. Tahu nggak kenapa beliau itu ditakdirkan atau katakan disetting tidak membaca dan menulis. Karena kalau Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, orang akan curiga, loh ini buatannya dong. Justru ini fakta pendukung yang sangat sederhana. Kalau Anda ragu ini buatan Nabi Muhammad atau bukan, mana mungkin tidak membaca, tidak menulis, tidak pernah belajar filsafat, perbandingan agama, kok bisa mengkritik akidah Kristen dengan kritik-kritikan. Saya bikin buku yang mengulas itu, ayat-ayat dalam Quran yang mengkritik akidah Kristen, karena seringkali ini ayat-ayat ini suka disalahpahami. Misalnya Quran salah alamat. Quran kamu itu nggak mengkritik kami, tapi mengkritik sekte yang lain gitu loh. Enggak, saya udah membuktikan di buku saya yang runtuhnya dari polemik kitab suci itu, ternyata kritikan Quran itu menyeluruh, mengcover semuanya. Siapapun sekte yang datang, dan harus dicatat ya, saudara-saudara semuanya, kita mengatakan begini tidak berarti kita mengumandangkan permusuhan kepada orang Kristen. Jadi ranah keyakinan satu hal, hubungan sosial itu hal yang lain lagi. Orang-orang seperti Kohodondi ini suka distigmatisasi, ini pemecah belah kerukunan umat beragama. Enggak, sebenarnya gini. Kita bicara keyakinan itu dalam satu ranah. Dalam hubungan sosial, Islam itu tegas meminta kita, bahkan mewajibkan kita untuk bersikap secara damai dengan orang-orang yang tidak memerangi kita, ya kan? Jangan dipisah, jangan dicampur adukan. Nah, meskipun demikian, meskipun Nabi Muhammad itu
Umi gitu ya. Itu yang bikin saya heran, kok bisa itu kritikannya dahsyat sekali. Ya kan dari mana? Dosa itu dengan bahasa, dengan gaya bahasa yang tidak tertandingi sama siapapun gitu loh. Dan sekarang logika sederhananya gini, makhluk nggak ada yang bisa. Dari mana dong kalau begitu? Kalau makhluk nggak ada, itu contoh reasoning yang sangat sederhana tuh. Kalau pengen narik kesimpulan, ini Quran bukan buatan Muhammad, tapi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satu lagi, Ustaz, bahwa yang disebut dengan nama Nabi Muhammad SAW ini adalah sudah mendapat julukan bahkan dari orang-orang yang bukan Islam sekalipun sebagai orang yang Al-Amin. As-Sadiqul Amin. Betul kan? Jadi kalau kita benar-benar kalau kita ingin mendustakan tuh harus ada presidennya. Pernah bohong apa enggak gitu loh. Lah ini fakta sejarahnya. Itu biasanya ada yang bilang gini kok. Tapi kan gak ada data dari itu kan data dari kamu orang Islam yang bikin data begitu. Gak ada data pembandingnya dari luar Islam. Saya mau bilang begini, ini secara filosofis kita bicara filsafat ya. Untuk menguji kelayakan sebuah sumber itu, kita uji asal muasalnya, reliabilitasnya gitu loh. Aduh, reliabilitas itu bahasa akademis. Kelayakannya, terpercaya apa enggak gitu loh. Bukan soal ada pembandingnya atau enggak. Ada pembanding atau enggak itu hal lain. Tapi sumber ini nih terpercaya apa enggak gitu loh. Dan masalahnya kan gini kan, orang penulis Barat aja yang bukan Muslim, mereka juga menulis tentang Nabi Muhammad SAW juga sama gitu. Maksudnya bukan kita mau mentang-mentang karena kita Islam terus kita mau membela, bukan ya. Tulisan mereka juga apa adanya kok. Dan apa adanya juga mereka juga menerima tradisi yang sumber-sumber dari Islam. Jadi maksud saya pun dulu ketika masih kafir, tadi mau nanya lupa, Ustadz dari Mesir kan? Di Mesir ya. Jadi titelnya di belakang apa? Ya kalau gelar LCMA ya? Bukan? Ya kalau gelar umumnya sih gitu. Ya LCMA. Profesor bentar lagi berarti ya? Enggak, profesor masih jauh. Sebentar lagi nih harusnya nih. Kalau saya dulu waktu masih MK, nah titel saya MK nih Tat. MK itu apa? Mantan kafir. Ketika saya masih kafir, saya mempelajari Quran, saya membaca hadis dan segala macam. Ketika saya pengen tahu Islam, saya membaca tulisan-tulisan dari penulis-penulis Barat pun, saya bilang ini nggak ada yang istilahnya jomplang begini. Artinya penulis Barat pun menerima apa yang tradisi yang keluar dari Islam, mereka tulis berdasarkan apa yang dari situ, dan mereka juga belum punya istilahnya apa ya. Kalau tadi Ustadz bilang nggak ada pembanding dan segala macam, ya jangan sedih saya bilang gitu. Iya. Gitu istilahnya. Jadi sekarang gini, jadi saya mau bilang gini, untuk menguji apakah sumber ini bisa dipercaya atau enggak, kita uji sumbernya itu gitu loh, asal muasalnya. Yang menarik Koloni, dalam tradisi Islam itu, dan ini keunikan, keunikan sejarah peradaban Islam, ada satu disiplin ilmu khusus, memverifikasi, mau itu kitab sucinya, mau itu sabda nabinya. Jadi kalau sekarang Anda melihat Nabi Muhammad bersabda. Nih kalau udah orang ngomong Nabi bersabda itu, di baliknya itu ada mata rantai periwayatan yang valid. Sabda ini diterimanya dari si A nerimanya dari B, B, C. Dan yang tidak kalah penting untuk diketahui oleh saudara-saudara semuanya, di balik nama-nama itu ada ilmu tersendiri memverifikasi biografi kehidupan. Para perawi itu ada. Kitab-kitab Kitabur Rijal itu ada. Kan? Ada. Kitabur Rijal itu ilmu satu disiplin khusus. Kebayang nggak saking hati-hatinya orang Islam beragama. Jangan sampai kita ngomong Nabi bilang begini ternyata bukan. Jadi itu ada ilmunya. Jadi verifikasi gitu loh. Ini sabda ini dari fulan. Nah, itu nanti ketika diteliti, bahkan yang palsu-palsu sekalipun itu dibikin kompilasi. Ini kumpulan hadis palsu. Sampai beli bukunya kok. Iya kan? Hadis palsu. Hadis palsu. Jadi kebayang nggak, harta yang palsu aja sampai dibikin kompilasi gitu loh. Nah ini yang sahih segini. Ini yang ada yang namanya ahad, dibikin kategorisasi. Sehingga nanti ada konsekuensi hukum. Misalnya dalam akidah itu, kalau kita belajar ilmu akidah, kalau kita merujuk hadis yang dijadikan standar dalam akidah itu harus hadis mutawatir. Tawatir-tawatirnya diketahui banyak orang. Karena kenapa? Ini masalah fondasi agama, nggak boleh asal comot gitu aja gitu loh. Kalau belum sampai level meyakinkan, nggak bisa. Boleh hadis ahad diriwayatkan beberapa orang, tapi dengan catatan tidak menyalahi dalil lain yang lebih kuat. Pokoknya ada aturannya lah, ada aturan mainnya. Kitab sucinya juga gitu. Dan masalahnya mungkin kalau bagi sebagian kalangan akademisi ini sudah mafhum ya. Bagi banyak orang-orang awam yang nggak sadar ini. Anda ketika baca Quran itu bisa dicek, dilacak dengan tradisi periwayatan yang menjadi disiplin ilmu tersendiri, ilmu qiraat namanya. Qiraat. Nah, qiraat itu juga Orientalis itu seringkali itu masuknya lewat situ tuh. Lihat nih, beda-beda nih Quran kamu nih.
Quran versi Hafs beda tuh dengan Waras, versi Waras gini dan lain-lain. Tahu. Loh, semuanya punya landasan dan riwayatnya dari Nabi. Ada riwayat yang memang yang syadzah itu yang memang tertolak. Ada riwayat yang mutawatirah, itu dari Nabi. Artinya Nabi sendiri yang ngajarin gitu loh. Artinya apa? Sama-sama wahyu dari Tuhan. Iya. Dan perbedaan itu nggak signifikan. Tapi kan kita juga tahu sendiri bahwa Quran diturunkan dalam 7 ahruf. Sudah. Jadi memang ada validasinya dari wahyu sendiri gitu loh. Jadi gini, nah ini narasi semacam ini penting diketengahkan supaya orang Islam tahu. Saya ini beragama bukan cuma ikut-ikutan loh. Memang ini agama layak kita peluk, layak kita jadikan panduan hidup karena dasarnya jelas, argumen keilmuannya juga jelas. Problem kita adalah kadang-kadang kita belum tahu aja. Kalau kita tahu, oh ternyata ini agama bukan main-main ya. Iya. Agama ini punya landasan sedemikian kokoh gitu loh. Nah bagi orang-orang di luar mungkin juga perlu kita itu jangan sampai melihat ginilah orang dengan seluruh penghormatan kita ke orang Kristen ya. Orang Kristen kadang-kadang nggak mau dilihat dari sudut pandang Islam. Nah saya berharap tuh orang-orang mereka juga kebalikannya. Jangan melihat tradisi Islam dengan perspektif mereka. Oh iya. Nah, kayak sekarang mengkaji Quran nih, mengkaji Quran. Jadi gini kok. Jadi ada karena saya meneliti ini, baca buku orientalis gitu ya. Banyak sekali orientalis meragukan Quran itu dengan melakukan kajian manuskrip, kajian tekstual. Ya. Nah saya mau bilang, itu mungkin dalam konteks Alkitab, mungkin itu relevan ya. Karena kita ingin menguji sejarah Alkitab kan memang nggak ada data lain kecuali teks gitu loh. Tapi dalam konteks Quran tuh nggak bisa loh. Karena standar utama Quran itu hafalan. Satu lagi Ustaz, saya baru ingat. Di Quran sendiri itu kan mempunyai gaya bahasa sendiri. Iya. Yang bukan gaya bahasa orang Arab bicara sehari-hari. Iya. Bukan gaya bahasanya hadis. Kan beda gaya bahasanya. Iya. Ini kan juga bisa menjadi indikasi bahwa nggak mungkin ini karangan seorang manusia. Iya, karena beda kan? Beda. Dan sekarang gini, Nabi sendiri nggak ngaku itu sebagai karyanya loh. Betul. Nah saya kasih logika sederhana gini. Saya kalau punya karya bagus dan diapresiasi banyak orang, ini karya saya. Iya. Apa pentingnya bagi saya menisbatkan karya ini ke orang lain gitu loh? Nggak ada kepentingan. Kecuali kalau saya tipe orang yang misalnya suka menjilat penguasa, saya nisbatkan karya saya ini ke penguasa tertentu dan saya ingin menjilat dia supaya saya dapat jabatan. Itu mungkin. Tapi ngelihat karakter Nabi Muhammad itu sangat jauh sekali loh. Karakter beliau itu yang seperti itu. Ustadz ini kan lulusan Mesir. Saya pengen nanya nih, dengan segala apa yang saya sudah ketahui tentang Krislamologi, ada nggak Ustadz di dalam tradisi Islam dari semenjak Nabi hidup bahkan sebelum Nabi lahir, ya kira-kira mungkin Ustadz bisa ambil rentang waktu 100 atau 200 tahun sebelum Nabi lahir lah. Jadi itu budayanya orang Arab gitu maksudnya. Ada nggak budaya orang Arab menulis sesuatu menyadur dari tulisan orang lain? Saya sih nggak mendalami sejarah ya, nggak mendalami sejarah. Nggak ada ya? Allahu alam. Tapi begini, tradisi kalau soal menyadur ya, bukan soal tradisi menulisnya. Bukan, menyadurnya. Ya, saya nggak tahu. Kan sudah mulai baca. Nah itu kododi yang harusnya ini. Saya pengen tahu justru kalau dari kalangan tradisi Islamnya ada nggak seperti itu gitu. Karena menurut Bat Erman, zaman dulu abad-abad awal itu memang ada tradisi orang menulis. Misalnya saya menulis nih sesuatu nih. Saya menulis, saya mengaku sebagai Ustadz Nuruddin. Oh gitu. Itu nggak apa-apa, dulunya bukan kriminal. Dulunya gitu. ya? Dulu bukan kriminal. Jadi kalau saya menulis, saya mengaku Ustadz Nuruddin, itu saya belum ditangkap tentara Romawi gitu misalnya. Oh dulu itu ya? Itu yang disebut oleh Bat Erman sebagai forgery. Forgery. Ya artinya mungkin pemalsuan, tapi bukan jadi kriminal gitu. Ya, tapi itu budaya yang memang dimaklumi gitu ya? Dimaklumi. Jadi sadur menyadur itu sangat biasa. Itu bisa menjadi alasan keraguan juga kan pada akhirnya? Betul. Nah, maksud saya ada nggak di tradisi Islam atau hadis atau apa sebelum ada enggak. Quran? Kalau kita bicara tradisi Islam dalam arti sumber ajaran Islam, Quran, hadis, ya sebenarnya gini, kalau pemalsu hadis itu ada. Tapi catatan pentingnya adalah semuanya diverifikasi gitu. Nah itu. Jadi let's say itu terjadi ya. Let's say terjadi. Tapi kita punya seperangkat keilmuan yang sedemikian matang menguji semua itu. Bisa memfilter valid nggak gitu loh. Iya, bisa memfilter kan? Nah. Bisa ada alat untuk memfilter itu semua. Baik termasuk kan Quran juga begitu. Jadi orang tuh nggak bisa ngarang-ngarang ini Quran atau ini adalah Al-Quran. Dia mengklaim misalnya bacaan sendiri. Jadi baca sesuai dengan selera. Nggak bisa. Karena kenapa?
ada mata rantai periwayatan yang sedemikian masif. Kalau Anda salah, itu Muslim sedunia itu bisa protes. Oh iya. Kenapa? Karena ini dihafal gitu Iya, loh. iya. Makanya kalau saya kadang terheran kalau ada orang Islam masih ragu dengan kitab sucinya itu, Anda sebetulnya selama ini belajar dari mana? Iya. Itu loh, itu keistimewaan kitab suci yang memang itulah janji Tuhan. Betul. Jadi memang kitab suci ini dijaga kenapa? Kenapa harus dijaga gitu? Kenapa kitab suci terdahulu itu nggak dijaga, nggak dijamin keautentikannya, sementara Quran itu dijamin. Karena ini risalah universal. Betul. Bertahan sampai hari kiamat. Jadi kita nggak perlu nabi baru lagi. Betul. Itu juga yang saya sering nanya sama Ustadz. Ustadz, saya bilang, pernah nggak baca di dalam Quran atau di hadis, Nabi Musa menulis kitab Taurat? Pernah baca? Jadi yang lainnya diturunkan kepadanya, diwahyukan. Ya, artinya Nabi Musa alaihissalam kan menerima wahyu. Iya, menerima wahyu. Menjadi kitab Taurat itu kan bisa apa istilahnya hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk Bani Israel. Tetapi apakah kita pernah baca di dalam Quran Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Saya rasa belum pernah ya, Tat. Iya, ya Allah, iya. Pernah baca nggak, Tat? Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Kalau saya sih belum. Nah, pernah baca nggak, Tat? Di Quran kita baca kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Nggak ada juga. Enggak. Berarti kalau begitu bagaimana kita memverifikasi kitabnya orang Yahudi dan kitab orang Kristen itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Iya, makanya ini penting sekali, Jadi orang tuh kan suka salah kaprah ya. Betul kan? Jadi Quran itu ketika menyebut Injil, ketika menyebut Taurat, itu wahyu spesifik yang diturunkan kepada dua nabi agung itu. Ya. Kok bisa Anda mengklaim sekarang itu bukan Injil dan Nabi Isa? Ya karena kita sulit memverifikasinya gimana. Yang aslinya pun kita kan nggak tahu yang mana gitu loh. Kemudian gini, kalau soal tulis mesin, mungkin ada kemungkinan Injil itu tertulis misalnya oleh muridnya. Kan kita bisa aja kita mengimajinasikan, meskipun perlu data ya. Bisa aja Nabi Isa mendiktekan, muridnya menuliskan. Mungkin saja ada yang asli. Tapi masalahnya dia tidak ditransmisikan kepada kita secara valid gitu loh. Kita nggak tahu nih. Kalau Quran kan bisa diverifikasi. Ini qiraat ini mutawatir atau tidak? Perawinya siapa? Dari mana? Itu ada pohon sanadnya itu, ya kan? Sampai ke Nabi, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Nabi dari mereka Jibril dari Allah SWT, ya kan gitu kan? Nah, kalau perjanjian lama atau perjanjian baru, kita kan sulit memverifikasinya. Yang aslinya pun nggak ada kan? Nah, jadi sebenarnya kalau kita meragukan, kita bukan hanya meragukan dari perspektif Islam loh. Tapi kalau kita timbang secara akademis sekalipun, kan gini, ketika Anda ingin mengklaim ini otentik atau tidak, versi aslinya ada atau enggak gitu loh. Nah, itulah subhanallah, itulah ternyata kenapa Quran, mungkin itu satu hikmah ya. Kenapa Quran itu terwariskan kepada kita itu secara hafalan. Sehingga kita nggak bisa. Kalau Quran itu nasibnya kayak kitab suci dulu, sandarannya adalah teks, dan teks itu berubah-ubah. Pasti sudah terjadi variasi teks. Oh, sudah. Nah, sekarang Quran, makanya ada di antara kekhususan umat Islam itu di sebuah riwayat disebutkan anajiluhum fisudurihim. Kitab suci mereka itu ada di dada mereka. Jadi kalau teksnya hilang, kitab suci masih ada, masih eksis. Jadi teks itu dalam tradisi keislaman sebagai dokumen pendukung aja. Ya, sebenarnya yang itu asli itu ya hafalan para ahli qiraatnya itu, gitu loh. Kan dari Sukabumi. Kalau ngomong TV gimana yang benar? Kalau orang Sukabumi ngomong. TV. Gak bisa nyebut F karena orang Sunda kan? Iya. Itu kan termasuk qiraat itu kan? Iya. Nah, itu kan cara mau orang lahjah sih ya. Cara orang mengucapkan berbeda-beda, beda bangsa, beda dialek gitu. Lah itulah qiraat. Itu bisa mengakomodir kan, memudahkan tujuannya itu sebenarnya. Jadi sama seperti orang Inggris ngomong Friday, di Australia ngomongnya Friday gitu. Oh gitu. Tapi kan arti sama. Ada juga tulisan bahasa Inggris misalnya color, COLOR, sama COLOUR, kan sama juga sebenarnya. Tinggal cara pengucapannya bagaimana? Iya, jadi nggak ada pengubahan yang berarti sebetulnya di qiraat itu. Itu sudah dijelaskan oleh para pakar qiraat itu loh. Itu tadi problemnya orang-orang luar itu seringkali melihat agama kita dan perspektif mereka. Kitab kita kan dikaji dengan cara gini nih. Ya kita boleh dong mengkaji Quran dengan cara gini. Enggak, mereka lagi cari remis, Tat. Jadi saya kira sebagaimana kita mengkaji tradisi kekristenan dengan perspektif mereka,
ya kita juga perlu adil dan melihat tradisi keislaman dengan perspektif orang Islam sendiri. Dan memang Quran ini turun di tengah masyarakat yang tidak mengandalkan tulisan. Saya nggak bilang orang Arab itu nggak bisa nulis loh ya. Iya. Tulisan itu ada. Sekarang udah ada penelitian modern kan, kayak Ahmad Al-Jalad itu kan, dia tuh punya meneliti itu yang di Taif, yang di Jazirah Arabia itu, tulisan-tulisan kuno itu. Kita nggak menolak fakta bahwa orang Arab bisa nulis. Bisa menulis. Ya. Tapi yang dominan di zaman itu adalah hafalan. Yang elit. Gitu. Iya. Dan jangan heran, saya sekolah di Mesir ya. Jadi ini kita udah abad 21 nih. Sekarang aja abad 21 ini orang Arab dikenal hafalan kuatnya loh. Oh. Saya punya teman kuliah, dia kalau hafal diktat, kalau mau ujian tuh ngafal diktat kuliah. Buset. Bisa. Kita aja orang asing yang kadang-kadang lemah kan. Orang Arab itu keistimewaan itu. Lihat anak kecil usia 10 tahun, 11 tahun hafal Quran itu biasa loh di sana itu. Emang sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada mereka gitu. Dan dengan cara itulah kitab suci terjaga. Coba sekarang kalau Quran cuman teks doang. Dan tulisan mushaf itu kan beda-beda. Dari dulu kan mulai pengembangan tuh. Iya kan? Dulu kan nggak ada diakritik ya, nggak ada tanda baca gitu. Sekarang baru ada. Tapi itu nggak ngaruh. Karena bacaannya alif lam mim itu ya alif lam mim dari dulu bacanya bukan alam. Kalau orang yang lahir di di dalam bangsa Arab dari kecil dia sudah baca begitu dari kecil, nggak pakai harokat pun dia bisa bacanya. Harokat itu kan sebenarnya untuk orang di luar Arab untuk belajar bahasa Arab gitu kan. Gitu. Karena sebenarnya sama dengan kitab Yahudi dan kitab Yahudi pun ketika baru disusun juga nggak ada tanda baca. 1000 tahun lebih malah, hampir 1500 tahun baru ada tanda baca. Sama ya berarti. Kita berapa tahun dari mulai Quran diturunkan sampai ada tanda baca? Nggak sampai 1500 tahun. Iya. 1500 tahun udah zaman kita sekarang. Iya. Berarti kalau mereka lebih lama 1500 tahun. Jadi Tanakh sendiri kitab orang Yahudi disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Yang Tanakh dengan harokat atau mereka sebut Nikut itu baru disusun abad 7, 8, 9, 10 terakhir baru keluar. Masehi. Jauh kali ya. Jadi kan 1500 tahun baru ada harokatnya. Quran relatif lebih cepat. Jauh sekali. Nah, cuman maksud saya ketika kita membandingkan seperti itu, bagaimana kita ini kan ya orang Islam kan nggak semuanya mungkin kan seperti Ustadz Nuruddin ya. Orang Islam sendiri kan sering dibagiin kitab. Saya kasih contoh ya. Islam yang awam maksudnya yang biasa, umum. Kalau dikasih kitab begini, kitab suci Injil. Iya, orang nyangkanya inilah Injil yang turun dari Nabi Isa. Terus yang ditulis ini namanya siapa? Isa Al-Masih. Oh ya, ini tahun berapa kok? Ini 2011. Oh, berat. Ini penerbitnya sama nih, Kat. Ini juga Bible juga. Iya. Saya sering bilang sama jamaah. Kalau ada kitab tulisannya Alkitab, saya bilang sebagai orang Islam jangan sebut ini Alkitab. Ada yang tulisannya Injil. Saya punya yang Indonesia sama Arab doang di rumah. Oh, ada saya nih. Dari Mesir saya dulu beli satu. Jadi saya sebelum balik ke Mesir, sebelum balik ke Indo, itu saya pergi ke perpustakaan milik orang Kristen. Perpustakaan gitu. Nggak, dia kan tahu saya pelajar Al-Azhar kan. Saya datang ngobrol lah gitu. Sengaja emang saya ada niatan mau nulis chapter disertasinya ada tentang itu, saya kumpulin lah revisi orang Kristen. Dia tahu saya pelajar Al-Azhar kan. Kata saya pengen yang jadikan rujukan di agama kalian yang mana. Kasih tahu ini. Ada teolog-teolog ternamanya itu kan. Dikasih diskon gede-gedean. Karena mungkin dia bayangannya kita menyebarkan itu. Oh gitu. Saya nggak bilang kalau saya membaca ini untuk mengkaji dan mengkritik itu enggak. Tapi di sana tuh literatur juga di sana kan Kristen Koptik ya. Banyak Koptik ya. Iya. Tapi saya ya membaca juga gitu tradisi dari Kristen Koptik itu. Tapi kan secara umum kan Kristen tuh kalau Trinitas sih ya. Tentu nanti ada varian-variannya gitu ya. Tapi rumusan dasarnya kan kira-kira sama-sama. Kurang lebih sama kan. Iya. Nah ini yang begini maksud saya, ketika kita mengedukasi umat Islam, kita harus bisa memperlihatkan bukti-buktinya kan, bahwa kalangan Kristen juga membuat kitab mereka, tapi ditujukan untuk orang Islam. Ini untuk orang Islam kan? Oh gitu ya? Yang ini dibagi-bagi nih ke orang Islam nih. Nah, kalau yang ini untuk orang Kristen pakai nama Yesus, untuk orang Islam dikasih nama yang Isa Al-Masih. Gitu ya. Gitu. Sebenarnya gini ya, nah sekarang mungkin ada orang nanya,
Oke, kalau gitu yang asli yang mana? Nah, Injil versi Nabi Isa atau Ya. Taurat yang Musa itu yang mana? sering banget. Saya mau bilang gini ya, untuk mengatakan sebuah informasi itu valid atau tidak, yang kita uji itu adalah sumbernya. Bukan soal apakah ada data fisiknya atau enggak. Kelayakan sumbernya, ini sumbernya terpercaya apa enggak gitu loh. Kita itu mengklaim ada kitab suci, ya, namanya Injil, Taurat itu, karena sumber yang mengabarkan ini Quran dan bisa diuji Ya. kelayakannya gitu Ya. loh. Ya. Dari mulai sisi keilahiannya, bener nggak ini dari Tuhan gitu loh. Tadi saya udah bilang sedikit tuh, atas dasar apa kita mengklaim ini karangan Nabi Muhammad, sementara kita nggak punya loh bukti-bukti pendukungnya, apalagi yang ada bukti-bukti yang ada itu justru menolak itu, nggak mungkin ini karangan beliau kan gitu. Nah kalau suatu sumber sudah terbukti terpercaya, maka apapun yang dia kabarkan ya sudah pasti benar. Jadi gini, mengukur benar atau tidak informasi itu jangan diukur dengan bukti material. Ya. Kecuali ada seorang materialis, ya kan? Nah sekarang masa orang zaman sekarang sama kayak gini kok. Orang suka nanya, orang percaya Nabi Adam, mana bukti fosilnya? Iya. Mana bukti kalau Musa, Isa itu pernah ada? Ya. Lah itu logika yang ada di balik itu logika kaum materialis yang menjadikan materi sebagai sumber pengetahuan. Nah kita mengklaim, loh nggak bisa begitu. Materi itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Kita itu mengklaim sahih atau tidaknya sebuah informasi. Tergantung sumbernya siapa. Seandainya yang mengabarkan ada Injil itu saya. Seandainya bukan Nabi Muhammad. Anda boleh mendustakan itu. Nggak ada masalah. Memang saya tidak terpercaya. Maksudnya saya ini kan bukan utusan Tuhan. Masih bisa diragukan. Ya. Atau ustadz Anda yang mengabarkan. Ya. Boleh Anda ragukan. Ya. Tapi kalau yang mengabarkan seseorang yang sudah terbukti. Garis bawahi, terbukti Amin. sebagai nabi, terbukti jujur, tidak pernah berbohong, dan bukti kenabiannya banyak. Atas dasar apa kita meragukan? Iya. Jadi kita mengklaim itu pernah ada, terlepas sekarang ada bukti fisiknya atau tidak, bukan masalah, gitu kan? Kalau saya menjawab tentang pertanyaan di mana kalau gitu Taurat dan Injil yang asli, saya menjawabnya gini kan. Gimana? Jadi tadi kan kita sering membaca bahwa di dalam Quran tertulisnya kitab Taurat, kitab Injil. Kata kitab sendiri, ini mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Kata kitab sendiri yang sedang dibicarakan di dalam Quran, khususnya tentang Taurat dan Injil, itu memang kalau kata kitab dalam bahasa Arab artinya memang bisa wahyu yang dibukukan. Tetapi kan selain ini kan juga bisa berarti konteksnya hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk kaum tertentu. Kan bisa begitu? Iya, iya. Berarti kalau begitu kan kitab Taurat dan kitab Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Iya. Setuju nggak? Secara temporal, jadi tuntunan Nabi terdahulu itu sifatnya temporal. Iya, setuju kan? Untuk kaum tertentu. Bukan berarti buku jatuh dari langit kan? Ya enggak lah, masa buku Bukan dari berarti langit. juga Nabi Musa atau Nabi Isa dan pengikutnya langsung menulis seperti Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya kan? Iya. Bukan seperti itu kan? Meskipun ya probabilitas itu tetap ada ya, ada kemungkinan sih mungkin ada. Cuma kan kita perlu ini juga. Kemungkinan oke lah ya, kita bisa mengetahui bahwa pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa, media untuk menulis masih sangat-sangat primitif. Iya. Ya kan? Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri pun masih sangat primitif. Iya. Tetapi maksud saya, tidak ada tradisi di dalam Quran yang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Tidak ada juga ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Iya. Artinya, dua nabi ini menerima wahyu untuk Bani Israel. Wahyu itu kan ada di dalam kolbu nabi. Disampaikan secara lisan. Gitu. Iya. Ketika nabinya sudah nggak ada, kemana wahyunya? Ya kan dia ikut sama nabi. Itu aja sih kalau saya. Dan gini, jadi yang mungkin juga perlu diketahui, nabi-nabi terdahulu itu diutus ke kaum tertentu. Betul. Makanya kitab sucinya nggak dijamin asli. Betul. Kenapa? Karena ya keperluannya sifatnya temporal Iya, gitu loh. betul. Ya ini panduan dua tanda kutip ya, panduan sementara. Iya. Maksud saya gini, mungkin kalau buat kita umat Islam yang sudah terbiasa dengan Quran, kita membaca di Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam memahat istilahnya firman Allah di atas dua loh batu. Iya. Ya paling banter ya cuman fisiknya cuman itu aja yang disebut dengan kitab Taurat. Karena di dalam dua loh batu itu ada perintah gitu misalnya. Dan itu pun sudah dihancurkan ketika Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel menyembah patung sapi berhala. Gitu. Saya tadi tertarik ketika Ustaz menyebut-nyebut bahwa di dalam Quran ada kisah-kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Betul kan? Iya. Orang dari kalangan mereka, mau orientalis, mau pendebat, Kristen, sering menuduh bahwa Quran menjiplak Bible. Iya. Ada yang menyebut 75%
Di dalam Quran adalah isi dari Bible, ada yang 80% dan sebagainya. Kira-kira argumen dari Ustaz Nuruddin gimana? Ini logik yang ada di balik itu sebenarnya sangat mudah sekali dibantah. Gini, saya ini sekarang kalau misalnya saya nulis nih, saya nulis atau kita melukis lah ya, contoh paling gampang. Saya melukis gambar. Kododi saya di daerah Rajek, Kododi di sini. Kita melukis gambar. Tiba-tiba hasil lukisannya sama. Sama persis. Apakah itu artinya saya ngejiplak dari sini? Itu dia. Maksudnya atas logiknya apa gitu loh? Kalau emang ada kesamaan tuh apa artinya yang satu menjiplak dari yang lain? Kan nggak ada keterkaitan gitu loh. Nggak, mereka sering mengaitkan bahwa di dalam Quran itu banyak nama-nama nabi yang sama di dalam kitab mereka. Nah, masalahnya gini, yang data yang saya baca dari beberapa, ternyata di Jazirah Arabia itu di zaman Nabi itu kitab sucinya ahlu kitab itu belum diarabkan. Belum ada. Abad 8. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau emang Quran menjiplak, Nabi baca dari mana gitu loh. Dia. Sesederhana itu kan, baca dari mana? Kitab orang Kristen dalam bahasa Arab itu baru ada di abad 8. Nah itu ya, fakta menarik kan. Jadi semakin menguatkan gitu loh, bahwa ini nggak mungkin karangan beliau. Kalau emang ngejiplak dari mana? Kan minimal gini, ketika orang mengklaim ini menjiplak, Anda harus menghadirkan fakta, Nabi itu pernah belajar. Ya. Minimal pernah bacalah. Baca yang mana gitu loh. Baca yang mana aja gitu loh. Tapi kan nggak ada. Yang versi Arabnya aja belum ada. Ya. Jadi gini, ternyata yang saya tahu itu pengetahuan terkait misalnya tentang kedatangan Nabi Muhammad itu sifatnya elitis gitu loh. Hanya kalangan elit mereka yang tahu. Dan Quran tegas mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Saking jelasnya. Kenapa nggak jelas bagi sebagian orang? Karena itu pengetahuan sifatnya eksklusif. Nah sekarang begini, sekarang udah nggak ada. Mana tanda kenabian Nabi Muhammad itu? Ya kan kita bicara konteks masa lalu dulu. Sekarang kan udah sekian abad berlalu gitu kan, terjadi distorsi, terjadi penyelewengan, terjadi perubahan dan seterusnya. Dan saya bilang gini, ketika ada kesamaan cerita antara Alkitab dengan Al-Quran, ya maksudnya kitab suci mereka dengan Al-Quran yang kita pegang, ketika ada kesamaan atau perbedaan, yang dijadikan hakim itu jelas yang datang paling akhir dong. Iya kan? Kan logiknya gini. Ada pandangan mereka yang beda. Oh, katanya karena datangnya belakangan, dianggap menjiplak yang sebelumnya, sekian ratus tahun kemudian baru ada dan sebagainya lah. Seperti itulah. Tapi kalau saya jawabnya gini, kalau ada orang bilang jiplak Quran jiplak Bible, saya malah balik nanya. Balik nanyanya kepada orang Islam, bukan nanya kepada orang yang menuding ya. Saya nanya nih kepada Ustaz Nuruddin. Ada nggak di Quran cerita Nabi Nuh mabuk anggur telanjang? Nggak ada. Ada nggak cerita? Maksum Nabi itu, terjaga dari dosa. Ada nggak cerita Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Nggak ada. Jauh. Nggak ada. Ada nggak cerita Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Astagfirullahaladzim. Ada nggak cerita Nabi Daud alaihissalam berzina sama istri orang? Ada nggak cerita Nabi Salom atau kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam matinya dalam keadaan musyrik? Astagfirullahaladzim. Tuh, astagfirullahaladzim lagi. Ada nggak cerita Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat ujian menyalahkan Allah kejam? Ya Allah. 6 cerita ini, ini di luar dari cerita-cerita yang lain nih. 6 cerita ini ada di dalam kitabnya mereka. Nggak ada. Terus kalau di Quran nggak ada, bagaimana ceritanya Quran dituduh menjiplak ini gitu maksudnya? Iya, itu bisa. Masuk akal. Iya nggak? Nah itu maksudnya. Kalaupun ada kesamaan nama, itu hanya apa? Jadi saya diajari oleh guru saya bahwa Quran itu mempunyai fungsi musodik, membenarkan kitab-kitab yang sudah diberikan sebelumnya. Iya. Membenarkan, benar ada. Boleh jadi ada sisa-sisa. Tapi yang asli loh, yang asli bukan yang ini maksudnya. Tapi Quran juga menjadi al-muhaimin. Muhaimin, ya itu maksud saya. Batu ujiannya nih, pengoreksinya nih. Setelah itu Quran juga menjadi mubayyin, yang menjelaskan. Iya, mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi di Quran kalau disebutkan nama-nama di dalam sini, nama-nama Nabi yang sama, di Quran itu sedang istilahnya dalam tanda kutip merehabilitasi itu. Iya, jadi boleh gini loh. Kesamaan itu boleh jadi bukan berarti menjiplak, tapi karena ada kesamaan sumber kan awalnya loh ya. Awalnya kan dari Tuhan sama-sama. Jadi nggak menutup kemungkinan masih ada sisa-sisa dalam kitab suci mereka itu yang memang warisan yang valid gitu loh dari orang-orang terdahulu. Nah, untuk mengukur mana nih yang valid dengan yang nggak valid, lah kita harus pakai logika kira-kira nih. Ini kira-kira kalau misalnya kita
Mungkin ini analogi nggak sepenuhnya tepat ya, tapi kita bisa mendekatkan pemahaman. Kalau saya bikin buku misalnya, cetakan pertama, kedua, ketiga, direvisi berkali-kali. Yang jadi patokan yang mana? Gitu. Yang paling akhir Yang loh. paling akhir dong. Iya dong. Nah maksud saya begitu. Kalau Anda menemukan... Itu sumbernya sama. Iya. Kalau ada kesamaan, ada namanya Nabi Ibrahim, ini juga Ibrahim. Berarti kesamaan-kesamaan itu kalau mau kita katakan valid atau tidak, ya tolak ukurnya itu yang paling datang terakhir itu, gitu kan? Udah gitu, ini Quran ini keotentikannya bisa diuji kan masalahnya. Kan kita fair, ini sekarang gini, secara akademis ini ya, kalau kita dihadapkan dengan dua sumber, yang satu diragukan asal muasalnya, yang satu jelas, mana yang kita jadikan sandaran? Kan jelas yang jelas asal muasalnya, ya kan? Secara keilmuan kan gitu juga. Betul. Nah, ada kabar-kabar dalam kitab suci mereka yang boleh Al-Quran bilang ada enggak, bilang enggak juga enggak. Bagaimana sikap kita? Nabi bilang, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Dibenarkan jangan, didustakan juga jangan. Karena boleh jadi itu ada benarnya. Selama itu enggak bertentangan dengan Quran. Tapi kalau sudah menyalahi akidah Islam, Nabi itu kan harus terjaga dari dosa. Iya, pokoknya kita menggunakan apa yang di Quran aja udah. Yang kita terima adalah Quran. Kenapa? Gitu karena ini sumber bisa divalidasi gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang kita juga melihat orang Islam sendiri itu nggak sadar sampai titik ini loh. Jadi merasa ya udah kitab suci itu ya sama aja gitu loh. Ikutin berkembang aja. secara bertahap, dikodifikasi belakangan, mengalami perubahan, ada proses editing. Bahkan ada yang mengatakan juga kan Bukhari juga nggak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nggak pernah. Betul, nggak pernah ketemu. Nggak pernah, tapi itu kan ada ilmunya. Ada metode verifikasi itu. Iya. Ini yang nggak dimiliki. Ini terus terang ya. Ini fakta gitu loh. Ada nggak umat beragama sepanjang sejarah umat manusia yang diberikan keistimewaan semacam ini? Dia bisa memverifikasi sampai ke atas gitu loh. Jadi perawi-perawinya, mungkin ini kalau orang-orang yang nggak akrab dengan tradisi berbahasa Arab mungkin agak aneh. Tapi itu fakta loh. Jadi perawi-perawi hadis yang berjibun itu ada biografinya. Ada kitabnya. Diverifikasi ini hafalannya kuat atau enggak? Terpercaya apa enggak? Dia pernah bohong apa enggak? Yang menarik kok Dondi. Kalau ada seorang perawi dalam tradisi Islam nih, seorang perawi satu kali dia pernah bohong, periwayatnya ditolak semuanya. Gak usah bohong sama manusia, bohong sama hewan juga ditolak ya? Iya kan? Coba itu bayangkan. Artinya apa? Kita ini beragama dengan sumber-sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu loh, kepada halayak. Sekarang orang menggunakan logika, ya kita bisa menggunakan logika sama-sama mengukur ini benar-benar valid apa enggak. So ada nanya gini, itu ketika mereka nyebutnya Muhammad tentunya kan, ketika Muhammad menerima wahyu itu, emang dia ketemu sama Tuhan langsung. Kemudian ada yang nyaksiin apa enggak gitu. Dari mana kamu tahu ini adalah firman Tuhan? Kan Muhammad ketika nerima tuh enggak ketemu sama Tuhan langsung. Gimana itu? Banyak yang tanya ya. Ada yang suka nanya kayak itu gitu kan. Itu kan. di Hiro katanya saksinya siapa gitu. Iya, gitu. Jawabnya gimana kan? Ya sekarang begini, yang tadi saya bilang, suatu informasi itu kita percayai tergantung sumbernya. Ya sekarang Nabi Muhammad itu tidak ada saksinya, dia boleh datang sendirian. Tapi kan kita nggak punya alasan untuk mendustakan loh. Dari rekam jejak kehidupannya ini, gitu kan? Kita nggak punya alasan untuk mendustakan. Terus begini, untuk mengatakan ini firman Tuhan atau bukan itu, nggak usah ada tuntutan dia harus ketemu sama Tuhan. Masa Tuhan ketemu sama kayak kita begini, kemudian saling berhadapan-hadapan begini, betapa dangkalnya gitu. Saya di Pekanbaru kemarin berhasil nih, berhasil membuat Ustadz Abdul Somad baca kitab yang ada catatan kaki ayat ini pasti tidak asli. Oh gitu. Ustadz tolong baca nih, Matius 4 ayat 8. Berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis. Bukan, ayat 8. Nih, ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Boleh nggak kalau saya nanya, siapa saksinya? Iya. Ya sebenarnya kalau kita pakai logika begitu repot banyak kan? sekali fakta sejarah yang kita ragukan loh. Enggak, maksud saya, kalau mereka menggunakan standar seperti itu, saya juga tanya balik, siapa saksinya Yesus dibawa iblis ke atas gunung? Saksinya. Apakah saksinya naik drone apa gimana gitu, bagaimana? Itu aja mereka nggak bakal bisa jawab gitu loh. Kalau standarnya begitu ya. Iya. Tapi kan itu standar udah keliru sejak awal gitu loh. Ya rendah banget gitu standarnya. Ya sekarang gini, untuk mengatakan ini sumber dari Tuhan atau bukan itu tidak mengharuskan yang bersangkutan ketemu sama Tuhan. Cukup kita bukti dengan data-data yang tersaji di hadapan kita. Kayak tadi itu, reasoningnya kayak tadi itu. Dilihat nih, Nabi Muhammad ini kehidupannya kayak gimana. Kita kan sekarang
di era modern aja, kalau kita pengen ngeliat ini informasi terpercaya apa enggak sih, dilihat integritas orangnya dong. Betul. Ya kita lihat integritas Nabi Muhammad, sejarah kehidupannya lengkap. Ya. Kemudian konten yang dikabarkan itu sendiri kira-kira dipercaya apa enggak. Gitu kan? Nah di Quran tuh keunikannya, sisi lainnya adalah dia tersampaikan dengan gaya bahasa yang tak tertandingi itu. Nah itu. Nah ini ngomong istilah tak tertandingi ini, bagi orang yang nggak paham bahasa Arab mungkin nggak akan ngeh. Betul. Nah bagi orang yang nggak paham bahasa Arab, cukup ada cek fakta di alam luar. Pernah ada nggak? Satu manusia, kan Quran ini nggak bikin tantangan nih. Bahkan sampai Quran menantang ya? Iya. Kalau kamu ragu, seandainya kamu ragu, nggak apa-apa, orang ragu berhak dong. Tapi kalau kamu ragu dan keraguan ilmu ini beralasan, coba. Kamu coba aja, bikin aja. Ya. Kalau nggak bisa sendiri, ajak apa? Iya, jin. Jin, manusia, ya kan semuanya. Jadi ini tantangan serius selama belasan abad. Nah sekarang pertanyaan bagi orang nggak paham bahasa Arab, Anda nggak usah belajar bahasa Arab. Anda cek fakta saja. Tanya sama yang ahli bahasa Arab. Pernah ada nggak manusia yang bisa itu? Nah kalau nggak makhluk nggak ada, terus dari mana? Gitu. Nah itu. Nah itu reasoning kayak gini, loncat sampai kesimpulan ini dari Tuhan, nggak mengharuskan Nabi itu ketemu sama Tuhan langsung. Iya, betul. Kita nguji fakta yang ada, gitu loh. Dilihat kontennya, dilihat yang mengabarkannya, kira-kira ini konsisten apa enggak? Lah kalau dilihat-lihat kalau begini-gini, dari mana? Dari jin. Lah jinnya sendiri kalau kafir kan dilaknat juga di Quran. Gimana ceritanya? Oh kita mau baca Quran diajarin suruh baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana? Dari halusinasi. Mana ada halusinasi melahirkan peradaban sedemikian dahsyat ini? Sampai dikomentari tafsir kita tafsirkan kaya sekali itu. Iya, betul. Mana ada? Ada sejarah di dalam sejarah manusia gitu. Orang berhalusinasi kemudian mulai, nggak ada loh. Ya, orang manusia bisa mencoba. Iya. Ya, dulu pada zaman setelah Nabi wafat, nggak lama juga banyak, ada orang mencoba buat Quran. Iya. Belum lama juga kira-kira mungkin 30 atau 20 tahun belakangan ada pendebat yang berdebat dengan almarhum Syekh Hamid Hidayat, namanya Anis Horos. Itu juga coba bikin Quran. MUI minta saya beliin gitu. Ada saya beliin oleh, saya kirim ke MUI. Mereka pengen tahu apa isinya kan. Terus apa? Oh, jangan ketawa semua lah. Kan? Jadi memang nggak bisa. Ketawa lah. Nah, bahkan even di Quran itu, kalau kita baca Quran itu ya, ada potongan-potongan huruf yang biasanya diletakkan di awal surat itu. Kayak alif, lam, mim, ha, mim, nah, itu juga sering dipertanyakan. Itu pun nggak ada loh. Jadi maksudnya gini, coba sekarang kita challenge ya. Orang menggabungkan 2 atau 3 huruf hijaiyah itu, dibikin apa namanya, ritmenya atau keindahannya kayak itu tuh. Nggak ada yang bisa loh. Coba sekarang misalnya sodo atau wa, ya nggak enak loh. Iya, tapi ketika baca alif lam mim, itu orang Arab asli yang ngedenger itu terheran-heran. Padahal maksudnya apa gitu. Padahal itu cuma huruf-huruf aja. Cuma huruf-huruf doang. Baru sampai di situ. Itu kan halaman pertama Al-Baqarah kan itu. Di situ aja orang langsung tertegun gitu loh. Jadi sebenarnya saya mau bilang gini, ternyata orang-orang ahli bahasa, tentu di zaman Nabi itu kan mereka itu mendewakan kemampuan linguistik. Di zaman mereka itu sebetulnya beriman, tahu bahwa ini tuh bukan karangan orang biasa. Gak mungkin karangan manusia. Gak mungkin karangan. Apalagi Nabi Muhammad ini hidup puluhan tahun dengan mereka. Kan minimal ketika mereka mendustakan, kalau mereka jujur gitu ya, harus ada presidennya, apa dasarnya gitu. Maksudnya gini Ustaz, orang suku Quraisy waktu itu kan sempat tahu, melihat, bahkan hidup bersama dengan Nabi sampai Nabi usia 40. Selama itu kan pasti kan gaya bahasanya Nabi udah ketahuan. Iya, kok bisa ini tiba-tiba alif lam. Kok tiba-tiba bisa beda gitu setelah beliau menerima wahyu gitu ya. Itu yang punya sense Arab itu dia dapat feelingnya loh itu. Dapat dari kata-kata itu tuh indah sekali itu. Dan sampai sekarang itu para ulama menjawab Allahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi yang jelas itu nggak bisa ditandingi. Ya coba aja sekarang. Ini bahan tertawaan loh. Saya tadi ngaji pagi sama santri saya. Saya waktu itu ngaji surat Al-Baqarah tadi pagi persis. Saya challenge mereka. Coba kamu gabungin 2 huruf hijaiyah, 3 huruf. Ada di antara mereka itu yang apa ya, daso katanya. Daso, sodo, wa, ya apa? Pada ketawa semuanya. Subhanallah, Quran sepanjang sejarah itu mencatat itu, dan orang yang ada mereka terkagum-kagum. Nah, itu kan menjadi indikator. Dan kalau dikaji satu persatu, indikator keilahian itu sangat banyak. Kalau saya bersama dengan teman-teman dari kalangan yang belajar kristologi, yang juga kita belajar Islamologi, ada semacam kayak pandangan bahwa apa sih itu?
kalimat atau huruf-huruf yang sebelum surat-surat itu kayak seperti alif, lam, mim itu disebut sebagai apa ya? Semacam kayak kode. Ya, kayak kode di mana di dalam surat itu huruf-huruf yang tadi disebutkan di awal itu yang paling banyak dipakai di surat itu. Jadi seperti kode encrypted gitu. Sampai begitunya. Jadi kalau kita cari di dalam surat itu huruf-huruf itu di dalam surat itu total berapa? Kan bisa dicek sekarang dari komputer segala macam. Itu semuanya terlihat jelas bahwa itu dominan di situ. Dan ada juga semacam kayak pandangan begini, bahwa huruf-huruf yang tadi kita lihat di atas itu, di depan itu sebenarnya adalah seperti apa ya? Huruf-huruf dalam bahasa Arab yang paling sering dipakai oleh orang dalam melafazkan bahasa Arabnya, betul nggak, Ustaz? Allahu alam ya, itu mungkin sebenarnya banyak pendapat. Ini pandangan-pandangan. Banyak pandangan-pandangan, tapi pendapat yang dianut oleh para sarjana muslim itu mereka lebih menyerahkan maknanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan itu sah-sah saja. Dari sekian banyak ayat yang nggak bisa dipahami kan cuma beberapa aja. Yang lain semua bisa dipahami itu. Maksudnya bisa dikaji, ditafsirkan macam-macam. Nah, ini kan karena lulusan Mesir nih. Jadi saya harus tanya nih. Ini penting masalahnya nih. Pertama, di Mesir pandangan ulama untuk mengucapkan selamat Natal gimana, Ustaz? Sebenarnya gini kok ya, ini mungkin saya harus bicara sesuai apa yang saya tahu. Jadi gini, kalau saya dari sudut saya, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Dan saya menghormati dua-duanya. Ya, ini disclaimer. Saya tidak termasuk orang yang mengajak, ayo kalau kita menjadi umat yang toleran, kita sama-sama mengucapkan dong. Enggak, itu pilihan aja. Dan saya tidak mau menjawab boleh atau tidak, saya ingin berikan reasoning yang berimbang. Bagi ulama yang melarang, itu kadang ada benernya kenapa? Menjaga akidah. Khawatir orang terjerumus pada permainan, mempermainkan agama. Namanya orang awam nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba datang ke gereja, tiba-tiba ikut ibadah mereka, kan gimana ayo? Kadang-kadang mereka melihat sebagai tindakan preventif. Kadang ada dasarnya gitu ya, yang melarang itu. Bagi yang membolehkan, saya mau bilang, yang membolehkan itu bukan berarti melegalkan atau mengakui akidah Kristen. Karena begini kok, jadi begini, di zaman dulu, orang itu kalau saling mengucapkan, ini yang saya tahu ya, yang saya terima penjelasan dari para ulama, orang dulu kalau mengucapkan itu sama dengan mengakui tradisi atau budaya yang berlaku di masa lampau itu begitu. Makanya kitab-kitab fikih hampir sebagian besarnya mengharamkan itu. Karena di zaman itu orang mengucapkan sama dengan Anda mengakui. Logik dong. Yang mengharamkan gitu kan. Zaman berkembang. Anda kalau lihat di Mesir ada Grand Syekh Al-Azhar, ada Mufti Mesir, ada Syekh Al-Jum'ah. Mereka tuh paham Quran, paham akidah Islam. Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib itu profesor dalam akidah Islam. Saya juga belajar akidah, tentu saya bukan profesor, tapi saya tahu betul akidah Islam. Waktu itu saya pernah melampirkan fatwa dari Dewan Darul Ifta Mesir. Grand Syekh itu biasa mengucapkan selamat Natal kepada Kristen Koptik itu, tapi bukan dalam konteks mengakui akidah mereka. Karena zaman sekarang pengucapan itu kayak basa-basi. Basa-basi doang. Nah sekarang begini, berarti gimana Ustadz? Ya pilihan Anda. Kalau Anda merasa terganggu iman Anda gitu, jangan. Tapi Anda jangan menyalahkan atau menyesatkan sampai bilang, ini gak paham Islam. Itu profesor akidah. Dia paham betul akidah Islam. Budaya, dan sekarang ada ketentuan hukum begini. Al-hukum yaduru ma'al illah. Hukum itu berporos pada alasannya, ilatnya. Khamar diharamkan karena memabukkan, ya kan, membahayakan akal. Itu kira-kira. Ada reasoningnya tuh. Ada alasannya. Dulu diharamkan karena mengucapkan selamat sama dengan ini. Sekarang zaman udah beda, budaya udah beda. Pengucapan itu kayak basa-basi doang. Iman kita mah nggak terpengaruh. Nah, kalau Anda nemu penjelasan orang kayak begini, nggak bisa kita salahkan juga. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka punya pijakan. Bagi mereka yang membolehkan, mengucapkan itu bagian dari albir. Ada ayat Quran yang mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang yang tidak merangi kalian, tidak mengusir kalian, untuk berbuat baik. Nah, ulama ini kayak Grand Syekh Al-Azhar memahami ini bagian dari perbuatan baik sosial. Hanya untuk urusan sosial. Dan sekarang gini, kalau saya kan nggak ada efek ngucapin apa nggak ngucapin. Lah kalau sekelas Grand Syekh nggak ngucapin jadi omongan orang. Mana
bukti apa toleransi Anda, kan begitu. Jadi kita harus bijak juga melihat orang sesuai dengan posisinya. Orang kayak Prabowo misalnya. Prabowo itu nggak bisa menganut pendapat yang mengharamkan itu. Kenapa? Ya posisinya sebagai pejabat publik dong. Yang penting iman kita tetap terjaga, nggak mengakui itu gitu loh. Saya kira ini lebih fair gitu kan, ketimbang kita menghukumi, wah ini nggak bisa begitu. Saudara-saudara, saya sering bilang kayak gitu. Ini Ustadz katanya membolehkan. Saya nggak membolehkan. Saya mengedukasi masyarakat, jangan gampang menyalahin orang. Ini punya bijakan, yang punya bijakan. Yang mengatakan boleh pun, nggak ada maksud melegalkan. Nah, saya ngarang buku isinya kritik akidah Kristen ini. Nah ini ntar kita mau bahas ya. Akidah Kristen. Jadi orang yang ini Ustadz yang katanya yang membolehkan sama, ini saya mengkritik akidah Kristen. Dalam buku ini, di chapter awal ini saya mengkritik akidah Kristen. Nah, saya di buku saya mempelajari gitu ya, Trinitas, Triteisme, kemudian dengan varian-variannya saya mempelajari. Saya mengkritik. Saya mengkritik itu. Juga nih, tapi kita harus bedakan ranah sosial dengan ranah teologis itu gitu loh. Nah, saya kalau Ustadz selama waktu Natalan ngucapin enggak, saya nggak ngucapin. Waktu di Mesir nggak ngucapin. Saya nggak punya teman juga. Oh, nggak ada tuntutan kan? Coba kalau saya jadi menteri agama misalnya nih. Nah, tuntutan beda kan? Nah, itulah fleksibilitas di kita negara Islam mungkin nggak ada problem itu. Tapi coba kita pergi ke Eropa. Saudara-saudara kita yang dia punya kolega-kolega itu kan kayak basa-basi, bro. Sama Natal ya kayak gitu kan basa-basi doang. Basa-basi doang gitu loh. Oh saya nggak bisa begitu. Itu nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Itu pendapat Anda. Tapi saya mau bilang itulah pendapat yang kita jumpai dalam tradisi keulamaan kita. Jadi maksudnya kalau yang mengikuti pendapat ulama tidak mengucapkan selamat Natal, silakan. Yang mengucapkan dengan kondisi tertentu pun silakan. Dengan kondisi tertentu dan dengan maksud tertentu. Betul. Jadi maksudnya kalau yang setahu saya nih, mohon maaf kalau salah ya. Setahu saya ulama yang melarang itu juga punya kondisi tertentu juga. Oh iya. Maksudnya dalam arti kalau dia berada di sebuah negara yang mayoritas Islam, itu nggak boleh, ngucapin. Tapi kalau dia berada seperti yang tadi Ustadz bilang di Eropa atau mungkin di Amerika, saya suka nanya, dia minoritas misalnya kan, dia tadi Ustadz bilang seperti basa-basi doang, mujamalah. Itu saya ada di fatwanya Darul Ifta. Tapi itu pun dengan catatan bahwa kita tetap menjaga akidah Islam. Oh iya jelas itu pasti. Ya saya mengkritik akidah Kristen, masa dengan saya melampirkan fatwa doang dibilang merusak akidah Islam. Ya saya mengkritik akidah Kristen. Mengkritik beneran mengkritik gitu dan saya membaca gitu loh. Tapi artinya itu tadi. Nah, saya kira ini kalau kita bicara dari aspek yang lain ya, aspek moral ini soal aspek moral sebetulnya. Kenapa kita itu menjadi orang yang mudah sekali menyalahkan orang gitu loh. Di lingkungan umat Islam sendiri gitu loh. Kenapa sih kalau soal beda itu ya udah yang penting ada alasannya, udahlah. Kamu nggak mau begini, bagi saya itu sesat. Ya udah, itu pendapat kamu. Yang lain punya alasan. Yang lain punya pijakan. Kita itu sama-sama merujuk pada Quran dan Sunnah. Nggak ada perselisihan soal itu. Tapi orang beda-beda memahami keduanya. Betul. Kan gini Ustadz, kalau saya sih gambarannya gampang. Pendapat A segini misalnya, pendapat B segini. Kita sebagai umat, kita ngelihat dua-dua begini kan kita harus bisa merangkum dua-duanya. Kalau kita cuma di sini ya monggo, kita mau di sini ya monggo, tapi yang ini jangan saling menyalahkan. Saya dapat belajar gini kok. Waktu ke Eropa itu, saya mulai tersadar ternyata perbedaan pendapat ulama yang beraneka ragam itu ternyata itu emang tujuannya memudahkan kita beragama loh. Supaya orang ketika di kondisi yang berbeda, dia bisa mengamalin. Di Indonesia begini nggak diamalkan, tapi ada pendapat fikih yang membolehkan, bisa diamalin di sana. Di negeri minoritas itu. Iya kan? Betul. Kayak menjamak sholat misalnya. Kita itu menjamak itu cenderung kalau safar ya kan? Tapi ada loh pendapat ulama meskipun nggak bisa dijadikan rujukan tetap ya. Artinya dalam kondisi seperti saudara-saudara kita di Eropa yang pengaturan waktunya itu agak sedikit rumit, ya kan? Kemudian ada tuntutan kerja juga gitu kan. Ternyata ada alasan lain yang bolehkan jamak sholat itu selain safar. Selama ada masyakoh, asalkan nggak dijadikan kebiasaan. Oh gitu. Asal nggak jadi kebiasaan. Kalau memang kita merasa kesulitan gitu kan. Saya pernah ditanya, di sana Isya itu jam 12, maghribnya jam 10, subuhnya jam 2. Kalau misalnya kita nggak dijawab, bablas semua Ustaz katanya. Bisa tuh bablas itu. Capek lagi pulang kerja. Teman-teman saya yang di Inggris, kan? Rata-rata kalau bulan Ramadan hubungin saya, aduh pengen ke Indonesia gitu ya. Ramadan di Indonesia katanya. Ada, jadi sebagian pendapat asal katanya jangan dijadikan kebiasaan aja. Jangan tiap hari jamaah gitu. Kalau lagi udah mumet banget, maksudnya tuh capek banget gitu. Islam berikan kemudahan. Itu poin saya. Di kita pendapat-pendapat fikih yang dia itu kan mazhab Syafi'i. Ternyata mazhab fikih itu banyak, nggak cuma 4. Dan itu kalau ada landasan dalam Quran dan Sunnah, monggo diamalkan. Itu bagian dari Islam juga gitu loh.
Asal jangan niatan ngambil yang gampang-gampangnya doang, gitu loh. Islam ini luar biasa. Haji mumpung. Iya. Haji mumpung. Islam itu luar biasanya apa? Jadi dia itu memang betul-betul agama yang bisa dipraktekkan sepanjang waktu, dimanapun dan kapanpun. Ya. Dalam keadaan kita selalu punya opsi. Nggak bisa begini. Ada ulama yang bolehkan gini. Udah. Ya. Sama-sama ulama selalu ada solusi ya. Selalu ada solusi. Masya Allah. Ya. Ustaz, karena Al-Azhar Mesir juga nih, makanya saya mau nanya satu juga topik yang ini sering diperbincangkan juga tentang sebutan ahlul kitab. Iya. Nah, oh ya. ini definisinya nih. Oke, jadi gini yang saya tahu, yang saya pelajari, ahlul kitab itu artinya gini, penyebutan Quran terhadap Kristen Yahudi sebagai ahlul kitab itu tidak berarti mengafirmasi keyakinan mereka. Tidak berarti mengakui keabsahan agama mereka. Jadi jangan dicampur adukan ya. Penamaan jelas nih ya, dari awal nih. Penamaan ahlul kitab itu satu hal, pembenaran atas agama mereka itu hal yang lain lagi. Quran ketika menyifati mereka dengan ahlu kitab, itu justru tujuannya adalah ada misi dakwah di balik itu supaya apa? Supaya kamu tahu, kamu itu sebetulnya beragama dengan agama yang dulunya punya kitab asli dari Tuhan. Sehingga kamu ketika kedatangan Nabi Muhammad harusnya lebih gampang menerima ini. Karena Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad ini sumbernya sama. Kamu dulu punya kitab suci. Ini Nabi ini juga datang dengan kitab suci yang membenarkan itu dan mengoreksi yang salah. Gitu loh. Jadi penamaan itu justru tujuannya supaya mendekatkan mereka ke lingkungan kita. Bahwa kamu itu punya kitab suci yang dulunya dari Tuhan juga. Untuk beriman kepada Nabi terakhir ini bukan hal yang sulit harusnya gitu loh. Nah itu tadi. Jadi penamaan ahlu kitab itu nggak ada urusan dengan pembenaran agama mereka atau memvalidasi. Oh kalau gitu kitab mereka kita akui valid dong. Enggak. Itu yang bahaya. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Itu hanya nomenklatur, hanya istilah yang memang dibakukan Quran. Siapa itu ahlu kitab? Orang yang memang dulunya punya kitab samawi, sekalipun sudah didistorsi. Sebentar. Orang yang dulunya punya kitab samawi. Iya. Jadi man lahu kitabun samawi wa in hurrifa wa buddil. Kira-kira pengertian siapa yang artinya bernasab kepada agama yang dulunya punya kitab samawi. Kitab samawi itu artinya wahyu yang dulunya berasal dari Tuhan. Ya itu adalah di pemahaman dalam kita nih ya, dalam Islam ya. Itu adalah wahyu yang asli nih. Iya. Tapi maksud saya, apakah yang disebut ahlul kitab itu harus bernasab sampai ke Bani Israil? Atau boleh juga orang di luar Bani Israil? Oh, saya nggak tahu itu. Yang jelas sebenarnya ada dinamika perbedaan pendapat ulama. Yang saya tahu kategorinya itu aja, Yahudi, Nasrani. Yahudi, Nasrani itu kategorinya ahlu kitab. Karena gini kok, ada konsekuensi hukum lanjutannya. Paham saya. Jadi kan gini, musyrik, ahlu kitab, Muslim itu ada konsekuensi hukumnya tuh. Sebenarnya itu untuk muamalah duniawi pada akhirnya. Misalnya gini ya, kayak misalnya nikah beda agama nih. Dengan nih sampai beli gua bukunya nih. dengan orang kafir, orang ateis misalnya, udah mutlak nggak boleh. Tapi ada sebagian kecil ulama, meskipun ini nggak dianjurkan. Sebagian kecil ya? Iya, nggak dianjurkan. Saya mengatakan nggak dianjurkan kenapa? Bahkan ada yang saya kutip tuh pendapat ulama dari Maroko, Syekh Siddiq Al-Ghumari itu mengharamkan dua-duanya. Mau laki-laki Muslim dengan ahlu kitab, mau yang perempuan yang muslimah, dua-duanya haram. Dan kayaknya itu yang paling relevan sih untuk sekarang. Kenapa? Karena dampak negatifnya banyak banget. Justru itu yang mau saya tanya. Apakah orang Kristen yang kita kenal sekarang ini bisa disebut ahlul kitab? Nah yang saya tahu sih, karena begini kan, doktrin Trinitas itu kan sebenarnya zaman Nabi udah ada. Artinya orang-orang Kristen yang meyakini Trinitas, dan Quran menolak itu ya. Quran menolak. Tapi masalahnya kan di dalam Quran tidak pernah menyebutkan Kristen nih kan? Iya, juta ahlul kitab. Nggak maksud saya gini. Nasrani kan? Iya. Jadi gini, kalau kita bicara doktrin keagamaan yang dianut sama mainstream Kristen sekarang, Trinitas itu kan zaman Nabi udah ada. Meskipun orang Kristen itu menyimpang dari sudut keyakinannya, tidak otentik, tidak diakui otentik kitab sucinya, Nabi menamai ahli kitab, dan ahlu kitab ini maksud itu yaitu tadi orang yang memiliki kitab suci yang asal muasalnya dari kitab samawi gitu loh. Sekalipun dia sudah distorsi. Dan begini, sebenarnya ini mungkin perbedaan pendapat ulama kok. Tapi ala kulli hal begini, yang ingin kita tekankan adalah penamaan ahlu kitab itu bukan berarti pengakuan gitu loh. Atas agama mereka. Itu saya setuju banget. Nah, maksud saya Kristen yang sekarang menurut ulama semua ini, kalau saya merujuk penjelasan dari Gereja Al-Azhar, iya. Jadi Kristen yang sekarang disebut ahlul kitab. Iya. Terus Allah boleh dinikahi?
Ya itu tadi, kalau misalnya justru ada dulu kasus di sana orang mereka beda agama. Jadi begini, boleh dinikahi karena ada kesamaan itu. Jadi gini, nah, kalau misalnya gini. Ini solusi. Ini diskusi perlu dirinci nih, perlu dirinci ya. Islam itu membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, dalam konteks ini Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena dalam Islam sosok yang diagungkan dalam akidah Kristen dan Yahudi itu sama-sama kita agungkan. Jadi mustahil seorang laki-laki Muslim menistakan agama sang istri. Ya kan? Karena dia mengagungkan gitu loh. Oke, dia meyakini sebagai Tuhan, tapi saya juga meyakini sebagai utusan Tuhan. Tapi ala kulihal kita nggak mungkin menistakan dia. Menistakan sosok agung itu. Kalau dibalik, kalau laki-lakinya non-muslim, perempuannya muslimah, ya kan? Artinya si laki-laki ini nggak mengakui sosok agung yang diagungkan oleh istrinya. Ada potensi agama istrinya diganggu. Betul. Iya kan? Besar potensi sangat besar. Yang istri bisa ikut suami. Islam ingin menutup rapat itu, gitu. Menutup rapat. Menutup rapat itu. Jangan sampai, makanya diharamkan mutlak. Kalau perempuan muslimah itu mutlak nggak boleh menikah dengan yang non muslim. Jadi soal ahlu kitab atau saya itu ranah perdebatan aja. Apakah dia masih lahir ahlu kitab atau tidak, ranah perdebatan. Poinnya adalah yang saya tahu, ahlu kitab itu ya selama dia percaya dengan kitab yang kalau dilacak asal muasalnya dari kitab samawi, misalnya ya itu Kristen itu yang meyakini Yesus, kemudian Yahudi juga meyakini Nabi Musa gitu kan. Meskipun ada perbedaan keyakinan. Dan sekarang gini, saya mau bilang gini kok, sebetulnya itu pernikahan dibolehkan dulu, ada misi dakwah juga sebetulnya. Karena zaman dulu itu komunitas muslimah sedikit, ceritanya gini. Jadi Islam ketika berekspansi nih, keluar, orang Islamnya kan dikit. Dibolehkan karena laki-laki itu lebih dominan secara mental gitu loh. Secara fisikal juga kan. Bukan berarti kita nggak pro keadilan gender loh ya. Ya maksudnya itu secara pada zaman itu, konteksnya justru untuk memperluas dakwah Islam. Dan kalau zaman sekarang mah kebalikannya. Laki-lakinya sibuk kerja, anaknya kadang ngikutin agama ibunya, gimana? Nah, seiring dengan banyaknya mafsadat yang ada di tengah masyarakat itu, maka sangat wajar kalau ada ulama juga mengharamkan dua-duanya. Terlepas apakah ini bisa disebut ahli kitab atau tidak, saya kira ini yang lebih perlu kita perhatikan itu soal dampak pernikahan ini. Karena kan di Quran surat Al-Baqarah 221 kan juga jelas. Cuman maksud saya itu ada hubungannya nggak dengan pernikahan dengan ahli kitab? Ya itu tadi kok. Jadi sebenarnya ada Al-Baqarah 221 itu kan bicara kategori musyrik. Ada sebagian ulama berpendapat sebetulnya ahli kitab juga musyrikan. Iya gitu. Kan musyrik juga. Iya. Ada ahli kitab yang ada ulama lain berpendapat musyrik itu maksudnya kaum pagan. Quraisy. Iya, kaum pagan arti politeis. Jadi musyrik itu artinya yang menyekutukan Tuhan. Nah, ada sebagian ulama berpendapat kalau meskipun kita tahu ya, meskipun itu kan Trinitas juga kan ada unsur politeistiknya ya. Trinitas menurut Ustaz pagan bukan? Iya, artinya tuh ada arah ke sana gitu loh. Bukan arah ke sana, mau pakai juga punya bukunya. Iya. Jadi maksudnya gini, tapi dalam kategorisasi itu kadang-kadang sama ulama dibedain. Ahlu kitab. Tapi ya, ini catatannya, ahlu kitab musyrik itu sama dalam satu kategori. Bahwa mereka itu kalau bahasa akidah Islamnya sih sebenarnya ini kalau di Indonesia agak sensitif istilahnya. Kaf, fa, ro. Kafir. Iya. Jadi maksudnya kan ini istilah kafir itu. Enggak, soalnya kan di Indonesia ini kan sensitif kan. Saya masih nyebut kafir. Istilah kafir itu sebetulnya dalam Islam itu artinya orang yang memang mendustakan ajaran Nabi Muhammad. Tidak mau menerima kan? Tidak mau menerima gitu kan. Kenapa saya masih berani ngomong kafir? Karena di sini juga ada kata kafir. Untuk siapa? Untuk kita? Iya. Ya sebenarnya fair kan? Ya berarti fair dong. Jadi di kitab mereka untuk orang di luar Kristus masih disebut kafir. Lah kenapa kita nggak boleh sebut mereka kafir? Cuma kadang-kadang kan mungkin ya itulah mungkin kafir itu bukan orang tidak bertuhan dong. Iya. Tapi kembali lagi kepada ahli kitab, saya kalau lebih seraknya begini Ustaz ya. Oke lah, saya menghargai pendapat para ulama. Iya. Tapi kan kita juga tahu yang namanya ahli kitab itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Iya. Iya kan? Nasrani ini kan akidahnya berbeda dengan yang Yahudi ini. Kalau yang Nasrani ini kan sebenarnya awalnya ini adalah semuanya adalah Muslim, pengikut atau Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari kota Nazaret. Tetapi seiring berjalannya waktu,
bahkan mungkin setelah Nabi Isa alaihissalam ini tidak ada, sudah diangkat, baru yang disebut dengan Nasrani ini yang ada yang menyimpang. Jadi sebagian Nasrani menyimpang, timbullah Kristen. Jadi Kristen dan Nasrani ini sebenarnya, yang Nasrani ada 2 kelompok yang berbeda, yang Kristen juga ada 3 kelompok yang berbeda. Begitu rumitnya ya. Nasrani yang menyebut Isa putra Allah sesuai dengan Quran surat Taubah ayat 30, dengan Kristen yang Trinitas. Ya, ini ya. Nanti ada lagi Kristen juga yang Unitarian. Unitarian ya, saya punya bukunya itu. Tidak menyembah Yesus sebagai Tidak, Tuhan. iya. Nanti ada lagi yang Kristen yang Oneness. Oneness ya. Oneness ini adalah penerusnya Sabellianisme. Menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi. Karena kan, Unitarian dengan Oneness itu beda ya? Beda lagi, Ustaz. Makanya gini, saya tadi ingin menanggapi Ustadz bahwa di dalam Quran, tadi kan Ustadz bilang sudah lengkap mengkritik semuanya. Orang Kristen yang yang Oneness, yang bilang bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi bukan 3 pribadi, dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72. Sudah jelas, kan? Yang telah kafir, Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitas dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 73. Ya kan, salah satu dari 3. Nah, saya mau koreksi gini tuh kok. Itu kalau orang yang sebagian pengkaji Muslim yang terpengaruh sama pikiran mereka, mereka nerjemahin Thalith Thalatha itu bukan salah satu dari yang 3. Apa? Yang ketiga dari 3. Oke. Padahal sebetulnya terjemahan yang benar itu gitu. Salah satu dari yang 3. Saya udah bahas di sini. Jadi sebenarnya itu ngena gitu buat Trinitas itu kena. Tetapi kan ini bisa mengena yang Trinitas. Iya, kena gitu. Masalahnya gini, Tat. Di Quran surat yang sama, Al-Maidah ayat 116, kan bunyinya kira-kira bahwa Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu? Iya. Dan ibumu kan? Orang Kristen bertanya nih, orang Kristen yang Trinitas nih. Wah, Quran tuh nggak paham Trinitas. Kenapa Trinitasnya di Quran tuh Allah, Isa, dan Maryam, ibunya. Padahal Trinitas itu Allah, Putra, dan Roh Kudus. Itu kalau penjelasan profesor saya di Al-Azhar, itu ayat sebetulnya bukan dalam konteks menjelaskan Trinitas. Itu menjelaskan ketidaklayakan Nabi Isa dan ibundanya untuk dipertuhan. Bukan soal menjelaskan ini Trinitas versi Quran gitu loh. Enggak, gini. Saya punya pandangan gini. Ternyata di dalam kalangan Kristen sendiri, di abad-abad 4, Koliridianis itu. Koliridianisme dan Maryam. Menuhankan Maryam ya ada kan? 2 nih. Ada 2 kelompok nih, Ustaz. Yang satu Koliridianisme malah tumbuhnya di Arab Saudi, abad 4. Ya mungkin itu yang direspon sama ini Quran ya. Yang satu lagi namanya kelompok Kristen Maryamite. Oh, beda ya? Ya, sama-sama menyembah Maria sebagai Tuhan. Tetapi kan berarti kan Al-Maidah 116 ini kan membantah mereka nih. Artinya gitu. Artinya nggak berarti memukul rata ini Quran salah paham nih, nggak paham Trinitas. Enggak. Itu memang ada sekte yang pernah begitu. Dan Quran mengkritik itu. Jangan bilang bahwa semua ayat Quran itu mengkritik itu doang. Enggak. Jangan bilang Quran nggak paham Kristen. Karena Kristen pahamnya pun banyak gitu. Makanya kata guru saya gini, supaya orang itu nggak salah paham. Sebetulnya ayat itu kalau dilihat konteksnya, bukan dalam konteks menjelaskan, ini loh Trinitas versi Quran. Terus kita mengkritik ini. Itu ayat menegaskan ketidaklayakan Nabi Isa dan ibunda itu dipertuhan. Kenapa harus ditegaskan begitu? Karena pernah ada sekte yang menuhankan Maryam. Tapi yang menariknya itu, saya pernah baca, saya lupa nama sarjananya siapa gitu loh. Mungkin sekarang sih sebagai sebuah aliran sih udah nggak ada ya. Yang itu yang Maryamite. Iya, Maryamite. Sekarang sudah melebur kepada sebuah aliran yang tidak terlalu tegas-tegas menyembah Maria, tetapi di dalamnya masih ada unsur-unsur yang kecil gitu loh. Iya. Ya. Bahkan salah satu gerakan sekarang kalau saya tahu juga feminisme. Iya. Di dalamnya masih ada benih-benih seperti itu menyembah Maria. Oh gitu. Ya berarti kan kecenderungan mengagungkan secara berlebih itu ada. Gitu. Jadi Quran nggak anakronistik gitu. Justru ketika Kristen yang menyembah Maria itu tumbuh di daerah Arab Saudi, malah oleh gereja yang sedang berkuasa pada saat itu, mereka sampai bikin muktamar khusus, Tad. Iya. Konsili Efesus namanya, 431 Masehi, menyebut Maria itu bukan Tuhan tapi Theotokos, sebagai bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Berarti itu untuk merespon ini ya? Merespon yang koliridianisme itu. Ya. Jadi pernah eksis kan? Pernah eksis itu. Jadi buat orang Katolik, Maria disebutnya sebagai bunda pengantar Tuhan ke bumi.
Tuhan mau turun ke bumi harus ada yang nganter gitu. Iya. Jadi kan Qurannya nggak salah. Nggak salah. Karena Qurannya sudah pernah ada. Nah itu sayangnya saya sampai detik ini masih melihat pengkaji yang juga ikut-ikutan kayak gitu. Ini Quran ini punya trinitasnya sendiri. Jangan bilang Quran mengkritik trinitas orang Kristen sekarang. Lalu dari mana Anda punya kesimpulan begitu? Andai gini, let's say sekarang trinitas itu benar ya. Anggap. Trinitas benar. Oke. For the sake of the argument. Iya, oke. Tapi masalahnya begini. Konsep keimanan dalam Islam, dalam Quran sendiri, itu bukan konsep iman yang sahih itu nggak cuma iman kepada Tuhan. Iman kepada Nabi Muhammad juga termasuk. Dan ada ayat Al-Quran yang meminta orang ahlu kitab, orang Kristen untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Kalaupun orang menganut Trinitas dan Trinitas itu benar, kalaupun benar, masih ada celah kita tidak menerima iman mereka. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Iya, udah. Selesai. Nah, maksud saya gini, tadi yang Yahudi dan Kristen atau Nasrani ini, kalau Nasrani yang menyimpang masih disebut ahli kitab, saya masih bisa terima. Karena dia benar-benar Nasrani. Dan punya nasab sampai ke Bani Israil. Iya. Tapi kalau yang Kristen bukan dari Nasrani yang menyimpang ini, itu saya nggak apa tahu. ini bisa disebut ahli kitab? Gitu, Allahu alam, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu memang kategori ahlu kitab itu yang perdebatan, perdebatan. Hanya saja, ya itu tadi, kalau soal pernikahan tuh, seperti sih yang relevan tuh sekarang tuh dulunya diharamin sih. Dua-duanya diharamin. Karena ya begitu. Saya ngelihat, bukan cuma melihat, tapi mendengar langsung. Betul. Efek dari nikah beda agama itu. Betul. Terutama yang diaspora di barat itu ya. Mereka suka curhat itu. Ternyata nggak bisa loh agama itu jadi bahan permainan. Saya sampai beli bukunya Ustadz Nurudin. Nikah beda agama. Kenapa? Karena banyak orang datang ke tempat saya, Ustadz. Iya. Baik yang sudah nikah lama maupun yang baru belum nikah, calon-calon ini, yang beda agama. Jadi mau nggak mau saya bukain ini juga, saya bukain Bible juga, saya bukain Quran juga. Kalau di sini udah ada ayat Qurannya. Jadi ternyata, Ustadz, 6 agama yang ada di Indonesia, 6-6-nya menolak nikah beda agama. 6-6-nya? 6-6-nya. Berarti even di Kristen sendiri? Even di Kristen. Bahkan di Kristen ada ayat begini, Ustaz. Berarti fair ya? Nggak masuk sini ya, Ustaz? Iya. Karena saya kan nggak ini, fokusnya ke tradisi Islam. Nah nih, Ustaz. Saya sering memberikan ayat ini kepada siapa? Kepada orang Kristen yang mau nikah beda agama. Iya. Supaya mereka juga tahu. Iya. Berarti fair ya? Kalau di kita nggak diboleh, mereka juga boleh ya? 2 Korintus. Yang ayat 14 ini? Iya, ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Yang tak percaya itu maksudnya kita gitu ya? Iya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oh sama, kalau gitu berarti kalau kita itu ayat ya, Ustaz, ya? sama-sama mengharamkan tuh fair. Oke, itu ayatnya. Terus ada tafsirnya. Saya juga harus pakai tafsir. Iya. Tafsirnya bagaimana? Oke. Tafsirnya bahwa orang Kristen itu tidak boleh apa nih? Bermitra usaha, golongan rahasia, pertemanan karib, berkencan, menikah dengan orang Islam. Dengan orang di luar Kristus. Di luar Kristus. Ya, di luar Kristus ya bisa Islam, Hindu, Buddha lah. Sampai berteman karib aja nggak boleh. Masa sih? Loh. Tapi faktanya itu ketika tafsirnya. Tafsirnya. Ini tafsirnya mereka. Nah, kenyataannya mereka berdagang dan segala macam itu lain cerita gitu ya. Ini kan kita sedang bicara ilmu di dalam agama mereka nih. Saya ada buku begini, Ustaz. Saya paling demen nih kalau lihat buku nih. Kalau nggak ada bukunya ntar sangkain saya konsumsi. Ini buku Full Life Study Bible ya. Ayat yang tadi saya bukain di sini. 2 Korintus. Saya baru tahu ini pengetahuan ya bagi saya. Berarti dalam tradisi mereka sendiri itu emang. Jadi saya pakai ini juga. Saya tolong baca sendiri nih yang ini. Ini ayatnya tadi ini kan. Ini tafsirnya. Therefore believers must not be in voluntary partnership. Oh, udah jelas ini. Udah jelas kan? Or in intimate association with unbelievers. Nah. Sampai segini ya. Bahkan berteman karib pun nggak boleh. Di Quran mah pasti nggak dilarang loh. Enggak dong, kita bermuamalah dengan siapa aja boleh. Iya. Nah ini coba begini. For such relationships cannot corrupt their relationship with Christ. This includes partnership in business. Even in business. Mitra usaha, bisnis. Golongan rahasia. Maksudnya ini pendapat emang dianut maksudnya yang otoritatif ya? Ya dong, otoritatif. Ini Full Life ini otoritatif. Ini New International Version. Ada Bible-nya khusus New International Version. Berarti enggak, pertanyaan saya, berarti kalau ada orang Kristen bisa orang Islam, berarti malah nggak ada agama mereka dong? Iya. Lah memang. Jadi saya bilang tadi, ke-6 agama di Indonesia ini melarang nikah beda agama.
Iya. Tetapi, nah ini tetapi nih tadi ya, tetapi dalam prakteknya, yang Protestan dan Katolik ini bisa membuat dispensasi. Dispensasi. Apa misalnya? Dispensasinya bagaimana? Yang orang Kristen atau Katolik ini, mereka harus menandatangani surat pernyataan bahwa mereka harus tetap Kristen dan Katolik, dan kalau anak-anak yang lahir dari pernikahan itu harus masuk Kristen dan Katolik. Wah, kalau itu udah yang paling relevan memang mengharamkan. Ya kan? Nah dulu kan gini. Itu ada kanonnya, Ustaz. Itu ulama dulu yang membolehkan, konteksnya udah beda sama kita. Tahu. Ya dulu kan misinya justru ingin mendekatkan orang non-muslim itu ke Islam, ya kan? Karena ditambah komunitas muslimanya masih dikit. Nah sekarang muslimah sabrak-abrak. Nah sekarang mereka bisa punya dispensasi seperti itu. Berarti kan tidak alkitabiah kalau bisa sampai dispensasi. Ya berarti kalau gitu yang relevan diharamin dua-duanya. Ya, ini nama agamanya. Pemerintah kita sendiri juga punya Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 melarang. Iya. Nikah beda agama. Dan ternyata karena mungkin undang-undang ini kan juga baru ada tahun 74. Ini banyak keluarga di Indonesia yang orang tua kakek nenek dulu menikahnya beda agama, sekarang anak-anaknya jadi beda-beda gitu dalam Iya. Emang benar itu terjadi gitu, itu. Hampir tiap hari ada yang datang ke sini tuh Justru begitu. pendapatnya Grand Syalazar, Syekh Saltur bilang katanya, kalau seandainya diduga keras pernikahan ini menyebabkan anak keturunan mengikuti agama sang ibu, ini dalam konteks laki-lakinya Muslim, perempuannya misalnya Kristen, itu diharamkan. Nah, Karena ya itu kan tujuan dari datangnya Islam itu diantaranya melindungi agama. Ya. Maqasid syariah istilahnya kalau dalam bahasa. Berarti kan ada kondisi tertentu nih. Iya. Walaupun dibolehkan. Ya hukum itu kan sebetulnya kan itu tadi berjalan sesuai dengan ilatnya gitu. Kalau seandainya pernikahan ini berdampak secara negatif dan sekarang diduga keras pernikahan gitu dampak negatifnya lebih banyak. Pasti. Kita menimbang secara logis, secara teologis saja ada ketimpangan kan? Pasti. Gimana coba sekarang ini muslimah atau enggak, maksudnya secara teologis itu sekarang konteksnya laki-laki itu kan sibuk kerja di luar ya, nggak sempat kadang-kadang memberikan edukasi gitu loh tentang agama untuk sang anak, diasuh sama ibunya, nah, ibunya tumbuh dengan agama, berarti kan itu ibunya, mafsadatnya lebih banyak gitu. Masya Allah. Sekarang gini aja, beda budaya aja, itu bisa jadi potensi masalah besar. Apalagi teologi, apalagi menyangkut keimanan yang mendasar gitu loh. Masya Allah. Nah, ini sekarang saya pengen dengar sedikit nih, apa ulasan dari Ustaz Nuruddin tentang buku yang ini nih. Iya, jadi itu sebenarnya kritik atas disertasi Profesor Munim Siri ya. Munim Siri ini orang Indonesia, sekarang mengajar di Notre Dame. Saya pernah terlibat diskusi juga di PT IKI waktu itu. Ya, tentu diskusi keilmuan harus tetap berjalan dalam ranahnya ya. Kita nggak ada masalah personal, nggak ada urusan pribadi gitu. Cuma pandangan-pandangan beliau ini seringkali cenderung terlihat membela Kristen, gitu kan. Tapi beliau Muslim ya? Ya ngakunya Muslim. Ngakunya ya sudah, Muslim. mau gimana kan orang mau sebagai Muslim, kita katakan Muslim. Ya. Nah dia sering bilang gitu, Quran ini nggak mengkritik akidah Kristen mainstream yang dianut sama orang Kristen sekarang. Quran ini punya kristologinya sendiri. Itu istilahnya. Jadi Quran ini istilahnya mengkritik kelompok yang oleh Kristen sendiri ditolak, katanya gitu. Jadi maksudnya nggak ngkritik Trinitas versi mainstream. Nah saya bilang dalam buku ini, kalau Anda baca ayat Quran, semua ayat Quran yang mengkritik Kristen itu, kesimpulan akhirnya yang saya justru kebalikannya, silakan hadirkan sekte Kristen apapun. Quran mengkritik itu. Artinya nggak bisa nerima. Kalau pandang beliau itu enggak, Kristen itu beriman. Kristen itu beriman dan imannya sah, valid. Quran jelas menyebutkan orang-orang yang membeda. Andaikan sekarang, makanya tadi saya bilang, andaikan Trinitas benar, nggak salah. Tapi ada satu problem lain, Quran menyebut innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarriqu baina Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Orang yang bilang kami percaya sebagian nabi, tapi ingkar kepada sebagian yang lain. Percaya Musa, Isa, Ibrahim, nggak percaya Nabi Muhammad. Quran mengatakan ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu orang kafir sesungguhnya. Jadi walhasil Quran nggak melihat cukupnya iman kepada Tuhan saja. Iman kepada Tuhan nggak cukup. Andaikan Trinitas, Anda bilang Trinitas itu satu formula keimanan yang bisa valid. Enggak. Masalahnya
ketidakberimanan kepada Nabi Muhammad, Quran Itu. sebagai kekufuran kan? Iya. Nah, mau gimana lagi? Di dalam Quran udah jadi standar. Udah jadi standar. Jadi iman itu nggak bisa dipisah-pisah. Anda iman kepada Tuhan, harus iman kepada semua utusannya. Malaikatnya, kitabnya, nabinya, hari akhir. Malaikat nggak pernah kita lihat, tapi itu dikabarkan sama semua utusannya. Kita harus beriman. Nggak pernah ngelihat Injil, ya dikabarkan sama Quran. Gini mungkin gini ya. Ini kan di dalam kitabnya mereka. Itu kan ada konsep seperti ini. Yesus adalah nabi terakhir. Ya. Tapi mereka borong, nabi juga, Tuhan juga. Oh iya. Dan menurut mereka setelah Yesus ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu. Karena memang ada beberapa ayat yang menceritakan bahwa nanti akan ada nabi-nabi palsu. Nah sekarang sebagai orang yang seperti Ustadz Nuruddin pasti saya yakin punya standar yang jelas. Apa yang disebut dengan nabi palsu? Kalau nabi palsu ini kan berarti kan ajarannya harus berbeda dengan nabi yang asli. Betul kan, Ustaz? Iya. Saya sering memberikan fakta-fakta dan ayat kepada orang-orang yang tamu saya datang sini. Nabi Muhammad SAW, bedanya apa ajaran dengan Yesus atau Nabi Isanya? Dalam hal apa? Dalam hal konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ini sama, nggak ada bedanya, Ustaz. Kalau masalah peribadatan lain cerita karena beda syariat. Akidah semuanya sama. Iya, Karena Tuhan juga sama. Betul. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Paulus, beda. Paulus ini yang berbeda dengan Yesus. Justru itu yang dipertanyakan kan? Ketika Paulus mengaku dia melihat cahaya, mendengar suara yang dianggap bahwa itu adalah Yesus, ada kalimat Saul mengapa engkau mengenai aku, tetapi setelah Paulus mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sebagai rasul ya bukan rasul ya, rasulnya mereka itu adalah pengikut Kristus. Tetapi Paulus membuat atau mencetuskan ide baru, Ustaz. Ide barunya apa? Dia menyebutkan ada yang namanya dosa yang dilakukan oleh satu orang itu siapa? Istrinya Adam. Itu yang menjalar kepada setiap manusia. Sehingga karena manusia sudah punya dosa, tidak bisa kembali lagi kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu perlu turun untuk menebus dosa manusia. Ini dari mana nih? Ini dari Paulus. Ya berarti kreasi orang belakangan dong. Betul. Kalau gitu. Iya. Makanya saya membuktikan kepada orang Kristen yang datang ke sini bahwa itu adalah kreasi belakangan dengan cara bertanya seperti ini, Ustaz. Kalau orang Kristen, sebagai orang Kristen, kan beriman bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu. Betul dong, mereka begitu. Cinta Yesus, cinta. Kalau kamu ada di masa itu, nolong apa biarin? Nolong apa? Bantu tentara Romawi jalib Yesus. Bingung jawabnya. Kalau cinta ya harusnya menolong supaya tidak disalib kan. Tapi kalau tidak disalib kan gak jadi ketebus dosanya. Katanya itu lagi. Kamu bilang kamu beriman dengan mati Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu. Betul. Yang nyalib Yesus berjasa nggak buat kamu? Siapa yang nyalib? Ada paradoks ya. Tentara Romawi, Gubernur Pilatus, Imam Yahudi, murid yang berkhianat yaitu Yudas Iskariot. Tapi Ustaz mungkin belum tahu bahwa Yudas Iskariot di dalam kitabnya Kristen diceritakan menyerahkan Yesus kepada Imam Yahudi karena dibisiki iblis. Oh iya. Saya mau nanya gini kok, yang sebetulnya kalau dalam tradisi Islam kan Yesus tidak disalib, tapi diserupakan. Ini diserupakan itu sebetulnya siapa gitu loh? Ada nggak nama tertentu? Di dalam kitab mereka? Iya. Loh, nggak ada dong. Kalau kitab mereka... Oh ya enggak, maksudnya di dalam penelitian para sarjana lah. Oh enggak. Gini, Tat. Kalau yang saya sosok tahu, yang diserupakan itu muridnya Yesus berarti? Itu kan tafsirnya Ibnu Katsir, Tat. Itu kan tafsir dari Quran Surat An-Nisa ayat 157. Iya. Tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Iya, itu yang populer kan itu. Yang populer. Itu bener nggak sih? Ya itu tafsirnya Ibnu Katsir kan kita ya. Enggak dari sudut pandang tafsir, dari sudut pandang pengkaji biblikal gitu. Oh, kalau di pengkaji biblikal, kalau di sini kan Yesus disalib bersama dua penjahat. Oh gitu. Beda jauh sama Quran Surat An-Nisa 157. Iya. Justru Quran Surat An-Nisa 157 itu membantah ini itu maksud saya. Iya, menafikan sama sekali kan. Menafikan sama sekali. Ibnu Katsir menafsirkan Yudas Iskariot. Nanti ada Ibnu Abbas yang ditafsirkan yang diserupakan adalah murid Nabi Isa yang paling setia. Nah, itu kan beda juga. Jadi kalau tafsir kan kita nggak bisa sebagai dalil mutlak gitu. Iya. Selama bukan yang jelas Quran. itu mungkin soal nama sih misteri ya, siapa gitu. Banyak orang Kristen datang sini, tanya ke saya. Itu di Quran disebutkan yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Jawabannya apa? Saya jawab, Pak, emang penting? Saya bilang, penting katanya. Kalau nggak ada nama diserupakan berarti nggak lengkap Qurannya. Oke, saya tanya,
Yesus di sini disalib sama 2 penjahat, namanya siapa? Nggak bisa jauh juga, nggak ada. Di sini nggak ada juga. Kenapa kamu nanyain nama yang diserupakan? Sebenarnya Quran kan nggak mendetailkan semua hal. Kayak pemuda yang tidur dalam gua tuh nama-namanya siapa? Kan nggak disebutin. Betul. Nabi Isa pernah melerai, Nabi Musa pernah melerai pertikaian antara Bani Israel dengan itu 2 laki-laki, nggak sebutin juga namanya. Nanti orang Kristen juga bertanya, kenapa di dalam Quran tidak ada nama istri ada Nabi Adam? Ada nggak katanya di Quran? Iya. Nama istri Adam. Nih, Saya bilang emang penting. Penting. Kalau nggak ada berarti nggak lengkap. Saya tanya, di sini ada nggak nama istri Nabi Lut? Saya bilang. nggak ada. Nggak ada juga. Nah, sekarang ada fakta menarik kalau ini. Quran ini bukti lain bahwa Quran bukan buatan Muhammad ya. Saya nih kalau ngarang kitab, kemudian saya punya kesempatan menceritakan pengalaman pribadi yang bermanfaat, saya akan ceritakan itu. Momen-momen penting gitu loh dalam hidup saya. Ya kan naluri manusia begitu. Ini menarik di Quran, kebanyakan kisah yang diikuti itu Bani Israel dengan Nabi Musa, ya kan? Kisah pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah nggak ada. Dengan Sayyidah Aisyah nggak ada. Momen ketika istrinya meninggal nggak ada. Putra-putrinya nggak disebutin. Berarti kan kalau gitu bukan karangannya gitu loh. Kan kalau logik kita bermain, kalau seandainya itu karangannya kan diceritakan kehidupan pribadinya. Ada satu lagi. Kalau saya mengarang sebuah kitab, terus kemudian dianggap saya melakukan kesalahan, saya akan membuka kesalahan saya nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Lah ini kok di Quran kok Nabi diceritakan ditegur sama Allah. Meskipun ditegur dalam arti halus sih sebenarnya ya. Tapi saking, poinnya sebenarnya nggak, kalau itu karangan pribadi gitu ya buat apa? Kan gitu nggak mungkin gitu maksud saya. Itu makanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan. Satu lagi sebelum kita udahin. Ini aja fakta aja. Saya nemu 2 buku. Yang satu buku, ini penulisnya sama 2 buku ini. Sama-sama Dennis R. MacDonald. Judulnya yang satu ini The Homeric Epics and the Gospel of Mark. Oke. Di kitabnya Kristen ada surat yang namanya Markus. Markus itu adalah surat pertama dalam Perjanjian Baru yang ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi sebelum Bait Suci Yahudi yang kedua diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Surat Markus itu yang disadur oleh surat Matius dan Lukas. Ya. Jadi kan ada 4 surat nih yang disebut dengan Injil oleh kalangan Kristen. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Markus ternyata mengadopsi novelnya Homer. Alah. Emang iya? Homer ini adalah penulis novel yang hidup abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi. Berarti 700 tahun sebelum Nabi Isa. Menulis novel tentang Odyssey yang menghancurkan kota Trojan, kemudian kembali ke negaranya kerajaan Iliad. Cerita kembalinya yang 10 tahun itu diadopsi oleh surat Markus. Ya. Yang kedua, Gospel Yohanes. Gospel Yohanes ternyata menyadur penulis novel juga namanya Euripides. Menulis tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus. Itu saduran ya? Ya, ini aja. It's the fact. Sampai sekarang belum ada pendeta yang menyangka ini. Karena penulis ini punya kisahnya, punya dokumennya tentang Odyssey, juga penulis ini punya dokumen tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Dan ketika dia pelajarin cerita-ceritanya dalam Odyssey dan Markus, ternyata banyak yang sama. Narasinya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Metode itu disebut dengan metode mimesis. Oh gitu ya. Itulah fakta-fakta problematiknya. Ini cuma fakta. Berarti kalau begitu, novel disadur oleh yang tadi saya bilang, orang menulis mengaku orang lain, juga menulis menyadur dari orang lain. Kemudian saduran ini dijadikan kitab suci. Iya. Itu mungkin. Makanya tadi saya tanya Ustadz, kalau tradisi Islam, ya untungnya kita nggak ada. Kita nggak ada tradisi itu. Ya itulah, mungkin itulah kita, kalau kita mungkin menatap ke dalam ya, kita bersyukur gitu loh. Kita memeluk agama yang ketika ingin diuji pun kita bisa menguji semuanya. Dari aspek ketuhanannya, kenabiannya, even kitab sucinya, data-data sejarahnya, sejarah kehidupan nabinya. Orang kan ketika ingin memeluk Islam, ini yang bawa Islam siapa gitu. Data sejarah kehidupan itu lengkap, selengkap-lengkapnya. Ketika Quran bilang inna dina indallahil Islam, kita nggak ada keraguan lagi. Karena emang beragama itu emang harus berlandaskan keilmuan. Dan Islam punya seperangkat metode keilmuan yang sedemikian matang. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanya masih sama banyak juga ya. Nurudin Masya Allah nih, cuman waktunya nggak cukup. Udah lama ini, kita udah lama. Udah nungguin sama istri nih. Kapan pulang gitu ya.
Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Nuruddin. Alhamdulillah. Masya Allah ini benar-benar ya. Tadi yang kita dengerin dari Ustaz Nuruddin ini semuanya daging tanpa tulang. Ya Rob. Daging tanpa tetelan berarti. Barakallahu fikum Ustaz Nuruddin. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah. Amin. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah nanti ada part 2. Insyaallah. Kalau istilahnya dimanapun lah nanti kita bisa ngobrol tempat lain juga ya. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum, terima kasih banyak ya juga atas perhatiannya dari para pemirsa. Kita pamit dulu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang ini Ustaz, ini namanya kitab suci Katolik. Ya. Tulisannya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. jadi nggak jual beli. Eksklusif ya. Jadi ini kitab adalah buat calon pastor. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 ya. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik ya, Departemen Agama Republik Indonesia. Ya. Kenapa nggak boleh diperdagangkan? Karena di sini ada catatan kaki. Jadi ini bisa ayat. dijual nggak sih? Udah nggak beredar ya? Enggak. Oh iya, kamu boleh perdagangkan kan? Iya. Ini ayat segini Tat. Iya. Ini catatan kakinya. Oh gitu. Ini ayat, ini catatan kaki. Ya. Nah sekarang di dalam mempelajari yang namanya Kristologi kan kita harus tahu doktrin utama merekanya apa. Doktrin utama mereka kan Trinitas. Trinitas ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan orang-orang bahwa di mana ada ayat yang mengajarkan konsep Trinitas, kan begitu. Saya nggak nanya kata Trinitasnya. Kata Trinitas nggak ada di sini. Nggak ada. Tapi ayat rumusannya nggak ada. Ada di sini, Sat. Ada. Ada. Ada di sini. Bentar. Ayatnya bunyinya begini, Sat. Rumusan Trinitas tuh bunyinya begini. 1 Yohanes pasal 5 ayat tolong bacanya. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, jadi ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, disebut ketiganya satu. Inilah konsep Trinitas kan, Tat? Iya. Tapi ada catatan kaki begini, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Iya berarti, iya. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Oke. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini ya, kalau tidak asli berarti wah ini buat disertasi saya nih. Ini chapter penting nih. Foto saat. Foto saat. Berarti ada pengakuan ya sebetulnya ya. Saya nggak asli. Kenapa saya tunjukin ke Ustadz Nuruddin yang ini? Karena inilah satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Sementara di komentarnya begini. Iya, tapi ayat yang tidak asli seperti ini di sini banyak kan. Udah saya tanda-tandain. Oh ya. Banyak. Mau contoh ya? lagi yang lain nih, contohnya. Sebentar. Oh ini penting nih halaman ini nanti saya fotoin. Foto. Saya fotoin. Contoh. Matius nih kayak gini. Ini udah saya tandain. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini adalah ayat yang disebut dengan amanat agung, ya, perintah untuk orang Kristen mencari jiwa untuk ditarik ke agama Kristen. Ini ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Saya punya catatan lain di kitab-kitab yang lain ya. Kalau di sini sih bahasanya sedikit beda. Ada yang seperti ini. Matius 17. Ini kan versi, nah sekarang versi yang beredar tapi bukan ini. Ini khusus calon pastor. Oh. Kalau yang dibawa sama jemaat yang ini. Itu yang ayat yang tadi tetap disisipkan, tetap ada tapi. Ada. Ini yang punya jemaat. Ada ayatnya di sini. Tapi nggak diberikan komentar kayak tadi. Iya. Nih, bunyinya kan sama. Iya, tapi nggak ada komentar kayak tadi. Iya. Catatan kakinya nggak ada. Wah, ini fakta menarik nih. Ya seperti ini nih, tuh ayat ini tidak asli. Kalau dalam akidah kita kan hadis aja kalau nggak sampai mutawatir tuh pokoknya harus benar-benar yakin akidah itu nggak boleh gitu. Artinya kalau di Islam kan tadi seperti Ustadz bilang ada hadis yang palsu pun dipisahin. Iya kan? Kalau ini dimasukin. Nah ini masuk semua, ini campur semua. Nah ini kan punya Katolik. Yang punya Kristen ini 66 surat, menolak 7 dari punya Katolik. Kalau yang 7 itu disebut Deuterokanonika, ya kan? Yang Kristen sama-sama Protestan yang 66 aja. Sesama Protestan, ada yang ayatnya di sini ada, di kitab lain nggak ada. Ya tadi itu.
ini sama-sama Protestan, Ustaz. Ini punya bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Tapi yang ayat yang tadi dibilang masih tidak asli, di sini ada, di sini nggak ada. Oh iya. Gitu. Ya berarti emang bener ya. Kan Quran tuh bilang yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Jadi ada pendistorsian itu di Quran sini diakui kan. Yang tadi saya sebutin, tunjukin ini ke Ustadz nih, yang homework ini. Ini membuktikan Quran surat Ali Imran ayat 78 nih, Ustaz. Iya, artinya kalau kita mempelajari ini semakin yakin kan, berarti yang dibilang Quran itu benar gitu loh. Bener. Selama ini kan kita karena nggak mengkaji, jadi kita buktinya apa gitu. Ya. Justru Pas lihat begini kan, inilah oh iya, bukti-buktinya. buktinya. Yang disebut Quran buktinya ini. Berarti fair. Ya benar itu berarti yang dibilang Quran itu. Saya punya temen, pendebat juga. Ketika dia tahu ada buku seperti ini, dia ingat Quran surat Ali Imran 78, nangis dia, Tat. Serius. Masuk Islam? Enggak, emang orang Islam. Oh, orang Islam. Orang Islam. Begitu ngelihat ada seperti ini, ternyata mereka menyadu dari novel. Ustadz itu ingat Quran surat Ali Imran ayat 78, nangis dia. Iya, emang benar. Subhanallah ya. Ini mau difoto? Dulu, iya, foto man. Apa ya sini man? Ini chapter disertasi. Ini kalau yang Alkitab versi Inggrisnya ada juga ini? Ada juga nih. Ya itu tuh di sana. Kirain saya yang versi Indonesia doang. Mau yang bahasa Inggris boleh. Oh, Ustadz kalau mau apa namanya? Yang lengkap. Nah, disertasi itu menyertakan ini biasanya nih. Ini penting. Sebentar, Ustadz. Nih, jadi kitab itu sebenarnya adalah diambil dari sini, Tat. Dari Jerusalem Bible. Ini tahun 66. Dapat dari mana ini kok? Lupa saya beli di mana nih. Tahun 66. Ngoleksi dari dulu ini ya? Dari dulu udah, 3 tahun yang lalu. 5 ayat ke-7. Yang catatan kaki yang 5 tadi. ayat ke-7 ya. Nah, ini di sini. 7 ini di sini apa nih? D ya, D. Coba cari D. Nah, ini D. There are 3 witnesses and he found the father. The words in italics, not in oh iya sama berarti ya. Iya. Berarti pengakuannya itu sama gitu loh. Berarti timur barat sama-sama mengakui berarti. Kenapa saya tonjolkan ayat ini? Karena inilah satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas. Iya kan? Kalau ayat yang lain, Enggak, pertanyaannya itu kan apa akidah pokok? Kok bisa cuma satu ayat doang gitu? Iya. Dan tambahan pula. Kok bisa gitu loh? Itulah. Sebelum abad 16 saat itu nggak ada. Iya. Adanya di abad 16. Dimasukkan ke dalam Bible namanya Textus Receptus yang disusun oleh Erasmus. Yang ayat itu? Itu. Nah, abad 16? Iya. Nih, sebenarnya. 16 Masehi? Iya. Ih, berarti Kan belum lama, baru 400 tahun berarti. terus yang konsili Nikea itu yang rumusan itu? Itu belum ngomongin Trinitas nih saya itu. Oh, belum. Belum. Ini yang tadi saya bilang di sini nggak ada. Di sini disebutnya Enggak, yang saya pahami Nikea itu udah merumuskan Trinitas itu. Belum ya? Belum. Konsep Trinitasnya akhirnya ditetapkan di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. 381. Jadi yang Nisea menetapkan Yesus punya satu hakikat dengan Bapa. Iya. Yang Konstantinopel menetapkan Roh Kudus punya hakikat yang sama juga dengan Bapa. Berarti baru sudah ada Bapa, Yesus, Putra dan Roh Kudus. Tetapi ayat yang menegaskan Trinitasnya baru adanya di abad 16 Masehi. Ayat itu tuh. Ayat yang tadi itu. Iya. Nih. Sebentar. Yohanes. Di mana, Man? Telepon, Man. Udah di bawah, di Indomaret ini. Oh, ya udah. Nih, terakhir nih. Late manuscript. And they are not found. Oh. Not Ini found kayak in gini. any Iya. Greek manuscript. Ini Alkitab yang ini kok yang Ini ini new. tanda-tandain itu ya? Ya, ini New International Version. Ini Bible yang
yang diterjemahkan berdasarkan manuskrip-manuskrip dari yang paling tua. Iya, iya. Ya, yang paling tua tuh abad berapa? Abad 4 Masehi. Saya nggak punya nih yang begini nih. Ini pasti di luar negeri ya? Kalau cari di Topet mungkin masih ada nih. Masa? Iya. Di Topet? Ini bisa beli di Topet. Masa sih? Iya. Cari aja versinya New International Version. Terus yang bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris. Ada ya? Ada. Artinya yang catatan kaki barusan tuh Ada juga. Pokoknya kalau semua new, nah ini juga ada nih catatan kakinya. Ini Ustadz kaget lagi nih ntar. Iya. Ini juga sering dipakai sama Kristen bahwa ayat inilah bukti Yesus itu Tuhan. Karena Iya, ada ayat iya. yang berbunyi in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Iya, itu Ternyata, kasih yang saya dengar juga ya. ini lihat nih, Tat. Ini apa? Hellenistic philosophy. filsafat Yunani. Nah, iya. Iya, iya. Dalam bahasa Ibrani. Kok Dani bisa bahasa Ibrani juga? Sedikit lah. Saya dulu nggak mendalami lah. Enggak, saya Pak Ali ya. Pak Ali kan. Kalau Pak Ali mendalami bahasa Ibraninya, cuman dia bisa membedakan antara bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris, dia bisa membedakan. Tapi dia tidak banyak mengetahui ada permasalahan apa di dalamnya. Oh gitu. Karena dia hanya mendalami bahasa filologinya. Tapi kalau saya mencari tahu ada masalah apa di dalam sini dan kitab Kristen. Berapa tahun sih kok sampai ini tuh, sampai betul-betul matang nemu semua ini tuh? Saya tuh dari 2012. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang terus. Semakin hari semakin nemu yang baru-baru ya? Iya, contohnya seperti yang tadi yang Homer itu tadi, itu juga baru itu. Baru itu? Baru itu. Dapat dari mana itu? Kanada? Amazon. Jadi sekarang kalau saya keluar di YouTube saya, silakan pendeta yang mau debat sama saya tentang nubuat Yesus dalam kitab Perjanjian Lama, nggak ada yang berani. Memang nggak ada. Memang nggak, menurut kitabnya Yahudi ya nggak ada. Tapi kan ini terjemahannya udah dirubah-rubah sama Kristen. Iya, iya. Nah ini nih data yang saya perlu. Jadi untuk membuktikan klaim Quran itu yang terjadi tahrif itu. Tahrif, ya. Berarti bener kan? Ya udah, ntar kapan Ustadz mau bikin apa disertasi, main aja ke sini. Iya bener lah, ada perlu saya kesini nanti.